Bab 841, Bersihkan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, bentak. Zheng Xiaozuo mengalami pukulan keras di pipinya, beberapa gigi tanggal, dan seluruh tubuhnya terbang di udara, berguling beberapa kali di udara, dan kemudian jatuh ke tanah dengan suara teredam. Saat ini, mulut Zheng Xiao penuh darah, dan tubuhnya bergerak-gerak. Tang Xiaorou takut dengan kekuatan tamparannya dan mundur selangkah. Dia tidak menyangka tamparan seperti itu akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Kekuatannya sepertinya terlalu kuat, jadi tidak membuat ketagihan. Fang Yu berkata, saya mengurangi dayanya, coba lagi sekarang. Tang Xiaorou menatap kosong pada Fang Yu, lalu menoleh ke arah He Xiaolu. He Xiaolu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Begitu kakinya menjadi lunak, cairan mengalir dari pahanya ke tanah. Xiaorou, lepaskan aku tahu aku salah. He Xiaolu menangis dan menangis. Tang Xiaorou ragu-ragu sejenak melihat He Xiaolu menangis dengan sedih. Tapi memikirkan wajah jelek He Xiaolu barusan, dia mengertakkan gigi dan menjadi tegar lagi. Harus membuatnya membayar. Tang Xiaorou mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jari telunjuknya, dan menyentuh lutut kiri He Xiaolu. Retakan. Dengan suara remuk tulang yang tajam, He Xiaolu menjerit seperti babi kesakitan, jatuh ke tanah, memegangi lutut kirinya dan berguling mati-matian. Pada saat ini, Tang Xiaorou benar-benar ketakutan. Dia hanya ingin He Xiaolu merasakan sakit seperti jarum suntik, tetapi hasilnya jauh melebihi harapannya. Dia menoleh untuk melihat Fang Yu dan berkata, aku tidak ingin membalas. Ayo pergi, ada satu orang lagi, ayo pergi setelah menyelesaikannya. Tidak akan ada peluang di masa depan. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, wajah Liu Tianhao tidak berdarah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Mendengar tangisan menyedihkan itu, dia bahkan tidak berani melihat ke sisi He Xiaolu. Tidak, aku tidak ingin membalas. Tang Xiaorou menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, oke. Fang Yu melambaikan tangan kanannya. Cahaya di tubuh Tang Xiaorou menghilang. Liu Tianhao menghela nafas lega di dalam hatinya. Ledakan, tapi detik berikutnya, dia memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya tenggelam ke sofa, sudah pingsan. Jika kamu tidak berani melakukannya, maka aku akan membantumu, kata Fang Yu. He Xiaolu masih berguling-guling di tanah, melolong. Ouyang Xiuyuan melangkah maju dengan ekspresi jelek, dan bertanya, Saudara Fang, apakah orang-orang ini perlu ditangani? Buang. Lagi pula itu tamu, bukan? Kata Fang Yu. Orang-orang ini hanyalah anak-anak dari beberapa keluarga sekuler. Ouyang Xiuyuan berkata dengan mata dingin, mereka berani memperlakukan temanmu seperti ini. Mereka harus membayar harga yang lebih mahal daripada sekarang. Fang Yu melihat sekilas situasi di kamar pribadi dan berkata, sebenarnya, tidak ada cara untuk memperburuk keadaan. Saya punya cara. Ouyang Xiuyuan melirik Tang Xiaorou di samping Fang Yu dan berkata, jika kamu membutuhkannya, aku bisa membuat keluarga di belakang mereka runtuh dalam semalam. Fang Yu memandang Tang Xiaorou dan bertanya, bagaimana? Ada ide? Tang Xiaorou melirik ke arah Ouyang Xiuyuan, merasakan nafas yang tajam, jantungnya bergetar, dan segera menundukkan kepalanya. Jangan takut, ini teman lamaku dan ayah dari bos di sini. Fang Yu berkata, jika Anda memiliki persyaratan, harap sampaikan kepadanya. Ya, Nona Xiaorou, Anda memiliki permintaan apapun, meskipun Anda menyebutkannya kepada saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Kata Ouyang Xiuyuan segera. Tang Xiaorou melirik He Xiaolu yang masih berputar, matanya tidak tahan. Baginya, hukuman setingkat ini sudah cukup. Saya tidak ingin membalas lagi, saya ingin pergi dari sini, kata Tang Xiaorou. Kamu sangat baik, kata Fang Yu. Nak, kebaikan adalah hal yang baik. Ouyang Xiuyuan tersenyum dan berkata, kalau tidak, aku tidak akan membiarkan saudara Fang kamu. Fang Yu melirik ke arah Ouyang Xiuyuan, dan Ouyang Xiuyuan segera tutup mulut. Aku akan membawanya pergi dulu, kata Fang Yu. Baiklah, saya akan pergi ke Huaixu besok atau lusa. Pada saat itu, saya akan memberitahu kakak Fang bahwa Anda akan datang, ketiga tuan dan murid kita berkumpul sekali. Kata Ouyang Xiuyuan, biarkan kamu membuang kamar pribadi, maaf, kata Fang Yu. Jangan berkata seperti itu, kamu baru saja menghancurkan seluruh Taman Magnolia, dan aku tidak akan mengeluh.
kata Ouyang Xiuyuan. Baiklah, aku akan membongkarnya jika aku punya waktu, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu dan Ouyang Xiuyuan keduanya tersenyum. Kemudian, Fang Yu melambaikan tangannya dan membawa Tang Xiaorou keluar dari kamar pribadi. Setelah Fang Yu pergi, Ouyang Xiuyuan berdiri di kamar pribadi, memandang He Xiaolu yang masih melolong di tanah, dan beberapa orang lainnya dengan ekspresi dingin. Bagus, kata Ouyang Xiuyuan, memanggil. Begitu suara itu turun, sosok hitam muncul dari udara tipis di belakangnya. Bersihkan semua orang ini untukku, termasuk keluarga di belakang mereka, kata Ouyang Xiuyuan dingin tanpa menoleh ke belakang. Ya, sosok berbaju hitam melintas dan muncul di depan He Xiaolu. He Xiaolu berhenti berguling, membuka matanya lebar-lebar, dan menatap pria berpakaian hitam yang berdiri di depannya. Lalu, pria berbaju hitam itu mengangkat kakinya. Bentak. Detik berikutnya gelombang www.novelringan.com gelombang cairan merah dan putih terciprat kemana-mana, dan He Xiaolu kehilangan kesadaran. Dan Ouyang Xiuyuan memandangi sisa-sisa di tanah dengan tatapan kosong, dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Berjalan keluar dari pengadilan Magnolia, Tang Xiaorou menundukkan kepalanya dan mengikuti Fang Yu tanpa berbicara. Fang Yu sedang memikirkan beberapa hal, tapi dia mengabaikan Tang Xiaorou. Setelah berjalan beberapa saat, Tang Xiaorou tiba-tiba berhenti. Fang Yu menyadari hal ini dan menoleh untuk melihat Tang Xiaorou. Fang Yu, kemana kamu pergi? Tang Xiaorou mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara rendah. Saya melihat seorang teman lama, saya naik ke atas dan minum 2 cangkir teh. Jawab Fang Yu. Oh, Tang Xiaorou menunduk lagi. Yah, aku lalai tadi. Aku benar-benar tidak menyangka kualitas orang-orang itu bisa serendah itu. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata tanpa daya. Apakah kamu meminta maaf padaku? Tang Xiaorou mengangkat kepalanya lagi, dengan air mata berlinang, mulutnya cemberut. Bukan permintaan maaf, tapi penjelasan. Pada saat ini, Fang Yu memperhatikan ada bekas darah di sisi leher Tang Xiaorou yang tergores paku, dan berkata, kamu harus melatih keterampilan bertarung sederhana, setidaknya saat kamu bertarung melawan wanita sepertimu. Dapatkan sedikit keuntungan daripada dipukuli secara sepihak. Fang Yu, kamu benar-benar benci. Tang Xiaorou menggigit bibir merahnya dan menghentakkan kakinya, menangis, berkata dengan marah. Kata-kata yang setia, kata Fang Yu tapi. Sebelum dia selesai berbicara, Tang Xiaorou melangkah maju dan membuka tangannya. Fang Yu punya cukup waktu untuk menghindar, tapi dia ragu-ragu sejenak dan tidak melakukannya. Tang Xiaorou memeluk Fang Yu dengan tangannya, membenamkan wajahnya di tangannya, dada, dan menangis. Wow! Apa yang terjadi hari ini merupakan pukulan besar bagi Tang Xiaorou. Jika dia tahu bahwa He Xiaolu adalah orang seperti itu, dia tidak akan pernah bertemu dengan apa yang disebut sepupu jauh ini. Kali ini di Magnolia Court Clubhouse, dia benar-benar merasakan apa artinya. Mual dan putus asa, bisakah Anda melakukan apapun yang Anda inginkan jika latar belakang keluarga Anda lebih kuat dari lawan? Tang Xiaorou tidak pernah mempercayai hal ini sebelumnya. Tapi setelah hari ini, dia mempercayainya. Jika Fang Yu tidak diminta untuk ikut bersamanya hari ini, apa yang akan terjadi setelahnya? Dia tidak dapat membayangkan. Kamu boleh menangis, jangan sampai hidung atau air liurku mengenai pakaianku. Fang Yu berkata setelah Tang Xiaorou menangis beberapa saat. Tang Xiaorou mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu dengan mata memerah. Sambil terisak, dia berkata dengan marah, Fang Yu, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik? Saya tidak pandai menghibur orang. Jawab Fang Yu. Kalimat ini adalah kata-kata tulus Fang Yu. Setelah hidup bertahun-tahun, dia benar-benar mengetahui hati orang secara mendalam. Namun justru karena itulah ketika beberapa kata diucapkan, akan membuatnya merasa sangat aneh. Seiring waktu, saya tidak bisa mengatakannya. Kamu hanya bisa mati sendirian. Tang Xiaorou mengusap matanya dan berkata, meninggal sendirian adalah hal yang lumrah. Seharusnya hanya ada sedikit pasangan di dunia yang bisa meninggal pada saat yang sama. Fang Yu bertanya secara retoris. Aku tidak akan memberitahumu lagi. Tang Xiaorou membuang muka dengan marah. Sepertinya kesedihanmu sudah berakhir, lalu aku pergi. Fang Yu berbalik dan berjalan ke depan. Petik 2. Tunggu aku. Tang Xiaorou buru-buru mengikutinya.
Fang Yu dan Tang Xiaorou berjalan maju di sepanjang trotoar dan perlahan-lahan kembali ke kawasan makmur di area tengah. Di kawasan tengah ibu kota utara, tidak semua bangunan merupakan gedung bertingkat, banyak di antaranya merupakan bangunan kuno yang memiliki sejarah panjang. Meskipun Tang Xiaorou pernah ke Beidou beberapa kali sebelumnya, dia biasanya pergi ke beberapa tempat pemandangan terkenal dan jarang berjalan-jalan. Baginya, ini pertama kalinya ia menyentuh jalanan ibu kota utara begitu dekat dan merasakan suasana budayanya. Saat saya berjalan, depresi dan depresi di hati saya menghilang. Fang Yu, kita akan pergi kemana? Tang Xiaorou bertanya pada Fang Yu, yang berada di samping. Bagaimana aku mengenalmu? Fang Yu sedikit mengangkat alisnya dan bertanya. Mau kemana? Aku akan mengikutimu, kata Tang Xiaorou. Saya ingin pulang ke rumah. Fang Yu berkata, tetapi akan memakan waktu lebih dari 1 jam untuk kembali ke rumahku di sini. Jaraknya jauh. Aku sarankan kamu naik taksi kembali ke hotelmu. Tidak, ketika saya berada di kota Jianghai, saya mengikuti Fang Yu pulang untuk mengambil obat. Saat itu, Fang Yu sepertinya menyebutkan bahwa dia memiliki rumah yang sangat mewah di Beidou, Beidou 101. Beidou 101, Tang Xiaorou memandang Fang Yu dan berkata dengan mata indah terbuka lebar. Apa yang sedang kamu lakukan? Fang Yu bertanya, kamu sudah menyebutkannya kepadaku sebelumnya. Saat itu, aku pikir kamu sedang bercanda, bukankah rumahmu benar-benar ada di sana? Tang Xiaorou bertanya, petik 2 titik. Fang Yu mengangguk. Kalau begitu aku harus mengikutimu kembali. Tang Xiaorou berkata dengan penuh semangat. 40 menit kemudian, Fang Yu membawa Tang Xiaorou kembali ke Beidou 101. Beidou 101, apakah ini rumah besar? Tang Xiaorou melihat kedua gerbang batu besar, matanya yang indah melebar, matanya penuh keanehan. Tembok tinggi di kedua sisi simen terbentang ratusan meter, sehingga ujungnya tidak terlihat. Ini juga mewakili luas lantai mansion ini. Sangat menakutkan. Fang Yu, apakah kamu bercanda? Bagaimana ini bisa menjadi kediaman pribadi? Tang Xiaorou memandang Fang Yu dan berkata. Fang Yu tanpa ekspresi dan berjalan menuju simen. Tang Xiaorou tertegun sejenak, lalu menggigit bibir merahnya dengan ringan dan mengikuti. Boom! Ketika Fang Yu mendekati gerbang, kedua gerbang batu itu mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Lalu, dibuka perlahan. Pemandangan di dalam mansion juga perlahan terungkap. Tang Xiaorou berdiri di sana dengan pandangan kosong, sedikit bingung. Ketika Fang Yu berbicara tentang Beidou nomor 101, dia mengira itu murni membual dan tidak menganggapnya serius. Tapi sekarang, faktanya sudah di depan mata. Masuk, kata Fang Yu. Tang Xiaorou pulih, dan berjalan ke depan. Setelah memasuki gerbang tersebut, kedua gerbang batu tersebut tertutup secara otomatis. Rumahku agak besar, jika kamu ingin berkunjung, aku akan membiarkan pelayanku mengantarmu berkeliling, kata Fang Yu. Aku, Tang Xiaorou memandangi padang rumput luas di depannya, sungai kecil yang bisa dilihat di mana-mana, dan nafas segar menyebar ke sekeliling, dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Namun yang pasti begitu dia memasuki mansion ini, suasana hatinya langsung membaik. Udara di tempat ini sepertinya mengandung molekul yang menyegarkan, cukup nyaman. Sepertinya kamu sangat penasaran, maka aku akan meminta seseorang membawamu berkeliling. Fang Yu berkata sambil mengangkat tangannya, lonceng angin kecil, ajak dia berkeliling seluruh rumah. Ada dengusan dingin ketidakpuasan di udara. Tang Xiaorou dalam keadaan linglung, tetapi tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi ringan. Dengan tangisan lembut, seluruh tubuhnya terangkat ke langit. Fang Yu membawa tangannya di punggung dan berjalan perlahan ke depan. Urutan markas. Setelah Tian Chen menangani beberapa urusan, dia kembali ke ruang belajarnya sendiri, yang juga merupakan ruang tunggu. Setelah duduk di ruang kerja beberapa saat, dia menghela nafas ketika memikirkan apa yang akan dilakukan. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya dan menyentuhnya dengan ringan di udara. Bas, cahaya redup muncul di langit. Tuan Tian Chen, mohon beri instruksi. Suara laki-laki datang dari cahaya. Aku memintamu untuk mengumpulkan 50 penyihir bintang 5 atau lebih tinggi sebelumnya. Apakah kamu sudah menyelesaikannya? Tian Chen bertanya. Saya sangat menyesal, Guru Agung Tian Chen. Saat ini, hanya 32 orang yang telah dipanggil,
dan masih ada 18 orang yang tidak dapat dipanggil, kata pihak lain. Kenapa? Aku sudah memberimu waktu berhari-hari. Tian Chen mengerutkan kening. Ada beberapa penyihir bintang 5 yang masih berurusan dengan urusan lain dan tidak bisa melarikan diri untuk saat ini. Mohon juga minta Grandmaster Tian Chen untuk memahaminya. Kata pihak lain. Tian Chen berpikir sejenak, dan berkata, 32 orang baik-baik saja. Bawalah mereka, saya pribadi yang akan memimpin tim. Oke, jawab pihak lain. Setelah berbicara, Tian Chen melambaikan tangan kanannya dan cahaya di langit menghilang. 32 orang sudah cukup. Awalnya dia hanya meminta 30 orang kepada saya. Sudah ada 2 lagi, yang dianggap terlalu memenuhi tugas. Tian Chen menyentuh dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Padahal, tak sulit baginya mengumpulkan sekelompok elit. Namun sangat sulit mengirim kelompok elit ini ke Huaixu sebagai bawahannya, dan dia sendiri harus meminta maaf kepada Huaixu gelombang www.novelringan.com gelombang. Hubungan antara dia dan Huaixu selalu buruk, dan karena kejadian itulah yang membuatnya tidak bisa ditoleransi. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah berkomunikasi dengan Huaixu di masa depan. Tapi sekarang, dia harus meminta maaf padanya, dia tidak bisa menunjukkan wajah tua ini. Tapi memikirkan kekuatan menakutkan Fang Yu, dia merasa kedinginan lagi. Jika dia menyesalinya, Fang Yu datang ke pintu lagi, dan seluruh Order of Order akan dirobohkan. Setelah pergumulan di dalam hatinya, Tian Chen menghela nafas dan berdiri. Bagaimana orang tua Huaixu mengetahui kekuatan semacam ini? Tian Chen bertanya. 5 menit kemudian, Tian Chen meninggalkan markas Ordo dan muncul di depan pintu. Dan 32 penyihir bintang 5 sudah ada di sini. Tuan Tian Chen, saya telah memanggil semua penyihir bintang 5 yang dapat dipanggil sesuai permintaan Anda. Seorang pria parubaya melangkah maju dan membungkuk. Oke, ayo pergi ke aula sementara Asosiasi Beidou Budo, kata Tian Chen. Tuan Tian Chen, saya akan pergi bersamamu. Saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Guru Agung Sangqing. Sekelompok penyihir bintang 5 berteriak bersama. Sangqing tersenyum pada mereka, memandang Tian Chen, dan berkata, Guru Tian Chen, izinkan saya menemani Anda dalam perjalanan ini. Saya selalu memiliki hubungan yang baik dengan Guru Huaixu. Bagus. Tian Chen setuju tanpa ragu-ragu. Kehadiran Super King setidaknya bisa meringankan rasa malunya. Ayo pergi. Tian Chen melambaikan tangannya, dan awan udara putih muncul di kaki seluruh tim di depannya. Memanggil. Detik berikutnya, 32 penyihir bintang 5, ditambah Tian Chen dan Sangqing, terbang bersama ke udara, menjauh dari markas Ordo. Fang Yu berdiri di lantai atas menara lonceng, dan gambar yang berhubungan dengan 37 observatorium yang dirilis oleh prisma langit mengelilinginya. Fang Yu mengangkat kepalanya dan memeriksa setiap observatorium. Meskipun tidak ada fluktuasi nafas abnormal yang dirasakan, dia tetap harus berhati-hati. Bagaimanapun, susunan ajaib di bawah observatorium ini awalnya ada di luar logika. Tepat ketika Fang Yu sedang fokus, Zhao Zinan mengikuti Ye Sengshui dan dengan hati-hati berjalan ke lantai paling atas. Melihat 37 adegan di samping Fang Yu, ekspresi Ye Sengshui dan Zhao Zinan sedikit berubah, dan mereka segera berhenti dan berdiri di tempatnya, tidak berani melangkah lebih jauh. Tuan Fang sedang sibuk, ayo pergi. Ye Sengshui berkata kepada Zhao Zinan dengan mulutnya. Zhao Zinan mengangguk dan berbalik untuk pergi. Apakah kamu mencariku? Fang Yu menoleh dan melihat ke arah kedua wanita itu. Tidak, saudari Zinan ingin datang ke sini untuk melihatnya. Saya tidak menyangka Tuan Fang, Anda sedang bekerja, kami akan pergi. Ye Sengshui segera menjawab, tidak apa-apa, datanglah ke sini jika kamu ingin berkunjung, aku sudah melakukannya, kata Fang Yu. Ye Sengshui melirik Zhao Zinan, dan kedua wanita itu berjalan menuju Fang Yu bersama. Melihat berbagai gambaran yang muncul di udara, mata kedua wanita itu terkejut sekaligus kaget. Ini adalah pemantauan real-time dari observatorium yang dibangun di berbagai wilayah pada musim panas, dan dilengkapi dengan prisma ajaib, kata Fang Yu. Ini mirip dengan kamera pengintai saat ini, tapi lebih mudah digunakan. Oh, Ye Sengshui dan Zhao Zinan mengangguk tanpa bertanya lebih banyak. Zhao Zinan melihat sekilas foto-foto ini, lalu menatap langsung ke arah Fang Yu, seolah sedang memikirkan sesuatu. Fang Yu merasakan pandangannya dan menoleh. Zhao Zinan segera menundukkan kepalanya, pipinya sedikit memerah.
Kamu sudah tinggal di sini lebih dari seminggu, bagaimana perasaanmu? Fang Yu bertanya. Petik 2. Sangat bagus. Zhao Zinan mengangkat kepalanya dan menjawab dengan lembut. Bukankah rindu kampung halaman? Fang Yu bertanya. Satu hal, aku merindukan kakakku. Zhao Zinan berbisik. Kamu boleh membiarkan adikmu datang menemuimu ketika kamu punya waktu. Tidak butuh waktu lama bagi Weibei untuk datang ke utara, kata Fang Yu. Ya, Zhao Zinan mengangguk. Tuan Fang, apakah Anda perlu makan? Ye Sengsui bertanya dengan lembut. Tidak perlu untuk saat ini, kata Fang Yu. Kamu tidak lapar, aku lapar. Pada saat ini, suara menawan lonceng. Angin kecil terdengar di udara. Memanggil, angin sepoi-sepoi bertiup, dan dua sosok jatuh dari udara. Meskipun dia sudah berdiri di tanah, Tang Xiaorou masih merasakan tubuhnya ringan dan berkibar, seolah melayang di awan. Dia berada dalam kondisi seperti mimpi selama 10 menit terakhir. Sangat indah, sangat nyaman. Tuan, saya telah mengajaknya mengunjungi seluruh mansion seperti yang Anda pesan. Anda harus menghadiahi saya sedikit makanan. Saya belum makan apapun dalam 2 hari. Xiao Fengling berjalan ke arah Fang Yu dan tiba-tiba menyebarkan Qijiao. Oke, Fang Yu memandang Ye Sengsui dan bertanya, tidak ada sisa makanan yang tersisa di dapur. Roti kukus yang belum dimakan kemarin sudah cukup. Tuan, saya ingin makan makanan yang baru dibuat. Xiao Feng Caim menginjak dan berkata, di mana kamu belajar menjadi seperti bayi? Bulu kuduku merinding, jadi melangkahlah lebih jauh. Fang Yu meraih kepala Xiao Feng Caim, mengangkat tubuh mungilnya, dan melemparkannya kembali. Lonceng angin kecil itu menjerit dan menghilang menjadi cahaya di udara. Zhao Zinan, seperti Tang Xiaorou, menatap kosong. Ye Sengsui menunjukkan senyuman tak berdaya. Dia, yang sudah lama tinggal di sini, sudah lama terbiasa dengan metode komunikasi antara tuan dan pelayan. Bagaimana perasaanmu? Fang Yu bertanya pada Tang Xiaorou. Baiklah. Tang Xiaorou menjawab setelah dia pulih. Saat ini, dia menyadari bahwa Ye Sengsui dan Zhao Zinan sedang berdiri di samping Fang Yu. Ini rumah Fang Yu. Kenapa ada 2 gadis? Dan semuanya cantik. Salah satunya pernah terlihat di toko es krim Universitas Nandu sebelumnya. Kamu Sengsui. Tang Xiaorou ingat, jantungnya melonjak. Saat pertama kali bertemu Ye Sengsui, dia sudah merasakan ada yang tidak beres antara Ye Sengsui dan Fang Yu. Sekarang, saya melihat Ye Sengsui di rumah Fang Yu. Ini menunjukkan hubungan antara Ye Sengsui dan Fang Yu. Sebelum berpikir lebih dalam, Tang Xiaorou merasakan sakit di matanya. Tuan Fang, apakah saya pernah melihat ini? Ye Sengsui juga merasa bahwa Tang Xiaorou familiar dan bertanya dengan bingung. Dia Tang Xiaorou, kamu memang pernah bertemu sekali, kata Fang Yu. Saat ini, Tang Xiaorou memperhatikan nama Ye Sengsui oleh Fang Yu. Tuan Fang, nama asing seperti itu tidak terdengar seperti hubungan dalam imajinasi. Tang Xiaorou sadar kembali, menarik napas dalam-dalam dan menyuruh dirinya untuk tenang. Kemudian, dia mengambil inisiatif untuk berjalan menuju Ye Sengsui dan tersenyum dan berkata, halo, saya Tang Xiaorou, dan saya adalah teman satu meja di tahun ketiga sekolah menengah. Namaku Ye Sengsui. Ye Sengsui berkata sambil tersenyum ringan. Ye Sengsui hendak berbicara dengan Tang Xiaorou, tetapi tiba-tiba menyadari bekas luka di leher Tang Xiaorou yang terpotong oleh kukunya, dan segera bertanya, Nona Tang, lehermu terluka di sini. Tang Xiaorou membeku sesaat, dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Ye Sengsui segera meraih tangan Tang Xiaorou dan berkata, jangan menyentuhnya dulu. Jika terinfeksi bakteri, akan meninggalkan bekas. Saya akan mengajak Anda untuk menanganinya. Setelah berbicara, Ye Sengsui menoleh untuk melihat Fang Yu dan meminta izin. Pergi, kata Fang Yu. Nona Tang, turunlah bersamaku, kata Ye Sengsui. Petik 2. Tang Xiao juga melirik Fang Yu dan mengangguk. Jadi keduanya turun menara jam bersama-sama. Di lantai paling atas, hanya Fang Yu dan Zhao Zinan yang tersisa. Fang Yu, Tuan, Zhao Zinan, yang malu karena penampilan Tang Xiaorou, berani berbicara ketika melihat Tang Xiaorou pergi. Kamu bisa memanggilku dengan nama saja, kata Fang Yu. Petik 2. Oke, jawab Zhao Zinan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Fang Yu bertanya. Zhao Zinan berjalan ke arah Fang Yu, menundukkan kepalanya,
menggigit bibir merah mudanya, seolah kusut. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara rendah, "Saya ingin tahu, bagaimana fisik saya?" Oh, Fang Yu tidak menyangka Zhao Zinan akan menanyakan pertanyaan ini. Tapi sejujurnya, pertanyaan ini membuat Fang Yu terjatuh. Informasi yang dia miliki saat ini semuanya diperoleh dari mulut iblis. Menurut iblis, tubuh Zhao Zinan adalah wadah yang sangat baik, dan kebangkitan dapat diselesaikan pada tubuh Zhao Zinan melalui kemauan, kesadaran ilahi, dan bahkan tulang yang ditinggalkan oleh makhluk purba. Hal seperti ini kedengarannya sangat tidak masuk akal. Oleh karena itu, Fang Yu tidak begitu percaya dengan pernyataan iblis itu. Selain itu, meskipun pernyataan ini benar, tidak pantas untuk berbicara langsung dengan Zhao Zinan. Dengan pikiran Zhao Zinan yang rapuh, jika dia tahu bahwa dia adalah wadah, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tentu saja, bagaimanapun juga, fisik Zhao Zinan pasti berbeda dari orang biasa, tidak ada keraguan tentang ini. Tapi yang istimewa, ini juga merupakan pertanyaan yang ingin dipecahkan sendiri oleh Fang Yu. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Zhao Zinan terhubung dengan ibu kota utara. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini untuk saat ini. Fang Yu berpikir sejenak dan menjawab, tetapi baru-baru ini, saya akan mempelajarinya perlahan-lahan. Ketika saya mengetahuinya, saya akan memberi tahu Anda. Dan dalam prosesnya, saya membutuhkan Anda bekerja sama dengan saya. Mata Zhao Zinan sedikit khawatir, tapi dengan cepat menghilang. Dia mengangguk sedikit dan berkata, "Saya mengerti." Fang Yu hendak mengatakan sesuatu, tetapi telepon di saku celananya bergetar. Telepon itu datang dari Huaixu. "Saudara Fang, Tianchen mendatangi saya dengan 32 penyihir bintang 5 terpilih." Huaixu berkata, "Jika kamu punya waktu, bisakah kamu datang?" "Ya," jawab Fang Yu. "Kalau begitu aku akan menunggumu di aula sementara," kata Huaixu. Setelah menutup telepon, Fang Yu melirik Zhao Zinan di depannya, dan berkata, "Ada yang ingin aku keluarkan. Kamu bisa bermain dengan mereka." "Bagus," jawab Zhao Zinan. Tianchen dan Sangqing, dengan 32 penyihir bintang 5, menginjak awan, dan dengan cepat terbang menuju aula sementara Asosiasi Seni Bela Diri. Memikirkan apa yang akan terjadi nanti, suasana hati Tianchen sangat buruk, tetapi dia tidak berdaya. "Kudengar orang yang mengebom aula guild adalah 6 anggota tingkat tinggi Asosiasi Budo." Tianchen bertanya sambil melihat ke arah Sangqing yang berada di samping. Mata Sangqing bergerak sedikit, dan dia menjawab, "Saya mendengarnya." Tianchen menggelengkan kepalanya, mencibir, dan berkata, "Orang tua Huaixu tidak bisa menangani bawahannya dengan baik, itu konyol." Sangqing juga tersenyum dan berkata, "Iya." Setelah Tianchen tertawa, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia melihat ke arah Sangqing dan bertanya, "Sangqing, menurutmu, di organisasi ketertiban kita, akankah ada orang yang disusupi oleh ras semi-roh?" Mendengar pertanyaan ini, warna aneh muncul di mata Sangqing, dan dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya kira tidak ada." "Saya harap tidak, tapi jika terlalu banyak orang, mudah terjadi kesalahan." Tianchen mengerutkan kening, pengalaman Huaixu dapat dianggap sebagai peringatan bagi kita. Saat kita kembali kali ini, kita harus memeriksa diri kita sendiri. "Yah, ini adalah hal yang perlu," jawab Sangqing. Ordo adalah sekelompok orang yang terus terbang maju. Menginjak awan, semakin cepat dan semakin cepat. Namun anehnya menurut perjalanan aslinya, seharusnya terlihat bangunan yang lebih modern. Namun faktanya justru sebaliknya. Semakin maju, semakin tandus medannya. Tianchen jarang meninggalkan markas Ordo, dia tidak mengerti situasinya. Tapi 32 penyihir bintang 5 di belakang mereka merasakan ada yang tidak beres. "Tuan Tianchen, arah kita sepertinya salah." Rongsu mengingatkan pria Tianchen yang cakap. "Hah, apa yang kamu bicarakan?" Tianchen berhenti, menoleh untuk melihat Rongsu, mengerutkan kening dan bertanya. "Orientasi kita sepertinya salah. Ini sudah di pinggiran ibu kota utara, bukan arah ke aula sementara," kata Rongsu. "Bagaimana itu mungkin?" Tianchen tertegun sejenak dan melihat sekeliling. Benar saja, pemandangan di sekitarnya tandus, dan hanya tanah luas berwarna kuning tanah yang belum berkembang yang bisa terlihat. Di mana tempat ini? Apa yang dia gunakan tadi adalah teknik terbang awan yang paling sederhana. Setelah hanya memposisikan, dia hanya perlu mengkonsumsi sihir untuk bergerak maju.
Tapi kenapa Yun Feishu membawa mereka ke tempat hantu ini? Mungkinkah Huaixu sengaja menggoda mereka dan memberi mereka alamat yang salah? Apa yang sedang terjadi? Tian Chen bertanya. Rongsu dan penyihir lainnya juga bingung, tidak tahu kenapa. Mereka tidak merasakan kelainan apapun selama perjalanan, tetapi orientasi akhir mereka membuat kesalahan besar. Apakah itu benar-benar digoda? Huaixu benda tua itu. Tian Chen mengerutkan kening, menoleh, dan hendak menanyakan tentang Sangqing. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan senyuman aneh muncul di wajah Sangqing. Senyuman ini langsung membuat Tian Chen merasa terkejut. Dia segera mengerti bahwa sesuatu telah terjadi. Sangqing, kamu. Tian Chen menoleh ke belakang dengan hati-hati. Tuan Tian Chen, ada apa? Senyuman Sangqing tidak melemah, malah bertanya. Kamu berhasil, kan? Tian Chen berkata dengan suara yang dalam. Selama penerbangan, dia diam-diam merusak posisi koordinat Yun Feishu dan membawa kita ke tempat ini. Saya melakukannya. Sangqing berkata sambil tersenyum lebih cerah, tetapi sebenarnya, apa yang saya lakukan sudah jelas, tetapi Anda belum menyadarinya. Setelah mendengar jawaban tegas Sangqing, ekspresi Tian Chen sulit dilihat secara ekstrim. Di antara begitu banyak Master Bintang 6, yang paling dia percayai adalah Sangqing. Tapi sekarang, Sangqing telah melakukan hal seperti itu. Siapa, untuk siapa kamu melakukan sesuatu? Tian Chen bertanya dengan suara yang dalam, menyipitkan matanya. Itu yang baru saja kamu katakan, perlombaan semi roh. Jawab Sangqing, setengah semangat. Ini setengah semangat lagi. Tian Chen masih menertawakan Sangqing sekarang, dan sekarang hal semacam ini langsung menimpanya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan. Apa yang ingin kamu lakukan? Tian Chen bertanya dengan wajah hijau. Sangqing tiba-tiba mengurangi senyumnya dan berkata, saya ingin Anda membantu. Kami memesan, hanya ada hubungan bermusuhan dengan ras semi-roh Anda. Tidak akan mungkin membantu Anda. Tian Chen meraung. Kamu berteriak keras sekarang, seperti menghadapi Fang Yu sebelumnya. Sangqing berkata sambil sinis, tapi segera, kamu akan berlutut dan memohon belas kasihan. Mendengar ejekan telanjang ini, wajah Tian Chen berkedut, dan amarahnya sangat ekstrim. Sangqing, mulai saat ini, aku akan mencabut semua posisimu di Order of Order. Kamu adalah pengkhianat. Kamu akan ditolak oleh seluruh Order of Order. Tian Chen berkata dengan marah. Sepertinya kamu belum mengetahuinya, siapa yang lebih unggul sekarang. Sangqing tersenyum. Ledakan. Begitu suara itu turun, terjadi ledakan seperti guntur di hari yang cerah. Tian Chen dan yang lainnya mengubah wajah mereka dan segera melihat ke langit. Di atas kepala, muncul sosok bercahaya dengan berbagai warna. Angka ini perlahan turun. Meskipun dia tidak bergerak, dia bisa merasakan kekuatan tekanan mengalir ke arahnya. Banyak penyihir yang terlihat jelek, segera mengeluarkan tongkatnya, siap bertarung kapan saja. Di antara mereka, sebagian besar masih belum bisa menerima kenyataan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Guru Agung Sangqing tiba-tiba melompat terbalik? Dalam kesan mereka, Guru Agung Sangqing selalu menjadi orang yang paling ramah. Tapi sekarang, seringai di wajahnya sangatlah aneh. Boom! Saat angka itu turun, paksaan yang diberikan pada banyak penyihir menjadi semakin kuat. Yang terbaik dari mage adalah Spell Clash. Kontak langsung dengan kekuatan tubuh fisik cukup menahan mereka. Biarpun itu mendukung perisai energi sihir, sulit untuk ditolak. Perasaan tercekik muncul di hati saya. Dan saat sosok itu mendekat, mereka hanya merasakan cahaya kuat di depan mereka, dan mereka hampir tidak bisa membuka mata. Tuan Jiukong, terima kasih atas bantuan Anda. Pada saat ini, Sangqing tiba-tiba berlutut di udara, dan dengan hormat bersujud kepada sosok di depannya. Sebagian besar cahaya menghilang, memperlihatkan sosok di dalamnya. Ini adalah pria kekar. Dia menjaga 1 inci, dan ada bekas luka yang terlihat jelas di bagian atas kepalanya. Wajahnya biasa saja, tapi tajam. Yang paling mencolok adalah tubuhnya. Dari luar, dia tidak mengenakan pakaian. Tubuhnya ditutupi lapisan sisik mengkilat. Dan cahaya yang memancar dari setiap skala memiliki perbedaan yang halus. Hal ini membuat keseluruhan pribadinya menjadi sangat aneh, bahkan sedikit mengejutkan. Apakah ini benar-benar manusia? Lebih mirip monster. Jiukong melirik ke arah Sangqing, pupil matanya yang kuning berkedip samar, wajahnya tanpa ekspresi. Tuan Jiukong,
Tolong tekan semua orang di depan Anda ini, kata Sang Qing. Ji Wukong melirik para penyihir di sekitarnya. Sekelompok penyihir elit bersentuhan dengan pemandangan 9 langit yang tanpa emosi, dan wajah mereka tidak berdarah. Waspada, siap melakukannya, Tian Chen berteriak. Suara ini membangunkan sekelompok penyihir dari keterkejutannya. Wajah Rongsu serius, dan dia juga berteriak, lindungi Tuan Besar Tian Chen, berikan prioritas untuk menyelesaikan 2 orang di depanmu. Para penyihir yang hadir semuanya adalah elit bintang 5 dengan kesadaran tempur yang kuat. Meskipun hatinya ketakutan, dia segera berpencar, membentuk pengepungan terhadap 2 orang di tengah, 9 langit dan Sang Qing. Mari kita lakukan teknik pengikatan super bersama-sama. Rongsu meraung, memimpin dalam mengangkat tongkat di tangan kanannya. 31 penyihir yang tersisa juga mengangkat tongkat mereka. Bas, pada saat yang sama, permata di atas 32 tongkat menembakkan seberkas cahaya. Sinar cahaya menyatu di udara, dan seberkas cahaya yang lebih besar jatuh langsung ke langit di bawah. Ji Wukong berdiri diam, tidak bergerak. Ledakan, saat sinar yang jatuh menyentuh tubuh Ji Wukong, terjadi ledakan. Hancur seketika, dengan teknik pengekangan, mustahil mencapai 9 langit, apalagi menjebaknya. Melihat pemandangan ini, para penyihir di sekitarnya terkejut. Ini adalah teknik pengikatan super, yang telah mengumpulkan kekuatan sihir dari 32 penyihir bintang 5, itu baru saja retak. 9 langit ini, tapi tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri di sana. Sisik di tubuhnya sungguh luar biasa. Tian Chen di samping terlihat sangat jelek. Keluar, Tian Chen meraung, meraih tongkat itu dan menunjuk ke arah Ji Wukong. Segel Tian Luo, mantra ini, ketika menghadapi Fang Yu sebelumnya, telah menggunakan kehendak hukumnya. Akibatnya, Fang Yu mudah pecah. Menghadapi Ji Wukong saat ini, Tian Chen menggunakan teknik penyegelan terkuat ini lagi. Karena dia merasakan bahaya yang luar biasa. Perasaan, bahaya ini tidak lain adalah perasaan yang dibawakan Fang Yu padanya. Harus menggunakan mantra terkuat untuk melakukan pertarungan cepat. Jika tidak gelombang www.novelringan.com gelombang konsekuensinya akan menjadi bencana. Staf Tian Chen menembakkan seberkas cahaya. Cahaya di atas kepala Ji Wukong membentuk sebuah bintang. Bintang-bintang akan berhamburan, membentuk segel. Tapi saat ini, Ji Wukong pindah. Memanggil, dia mengambil langkah ringan ke depan, sosoknya menghilang di tempatnya, dan dia langsung berada di luar jangkauan segel Tian Luo. Detik berikutnya, dia sudah berdiri di samping Tian Chen. Wajah Tian Chen berubah drastis, dia melambaikan tongkatnya, dan hendak mengincar Ji Wukong dengan mantra. Bentak, tetapi saat ini, Ji Wukong mengulurkan tangannya, memegang tongkat Tian Chen, dan menariknya dengan kuat. Tian Chen mendengus menyakitkan, kekuatannya tidak bisa bersaing dengan Ji Wukong sama sekali. Staf dibawa pergi seperti ini. Memegang tongkat Tian Chen, Ji Wukong menatap Tian Chen dengan tatapan kosong. Kemudian, dia mengangkat tangan kirinya, memegang ujung tongkat dengan kedua tangannya, dan meremasnya dengan kuat. Retakan, staf, langsung istirahat. Melihat pemandangan ini, wajah Tian Chen menjadi pucat dan bibirnya bergetar. Ji Wukong membuang bagian bawah tongkatnya, mengambil bagian atas, mengambil permata bersinar di atasnya, dan memegangnya di tangannya. Ledakan. Dengan genggaman kuat di tangan kanan, permata itu langsung meledak, melepaskan kekuatan yang dahsyat. Di mana orang-orang? Fang Yu berkata dengan tidak sabar, sambil duduk di ruang tamu, orang tua Tian Chen itu, bukankah dia benar-benar berani turun dari pesawat? Huaixu sedikit mengernyit, baru saja hendak berbicara. Namun saat ini, seorang bawahan membanting pintu ruang rapat dan bergegas masuk. Di tangannya, dia memegang ponsel. Tuan Huaixu, ini panggilan dari Tuan Tian Chen. Dia ingin Anda menjawabnya. Huaixu mengerutkan kening dan mengambil telepon. Dia melirik Fang Yu di samping dan menekan speaker ponsel. Saya Huaixu, kata Huaixu ke telepon. Ada suara keras dari telepon, tapi tidak ada yang berbicara. Alis Huaixu berkerut lebih dalam, matanya bingung, dan dia hendak bertanya lagi. Huaixu, saat ini, telepon tiba-tiba mendengar suara. Suara ini persisnya Tian Chen. Apa masalahnya? Huaixu bertanya dengan suara yang dalam. Aku mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke tempatmu. Mungkin agak lambat untuk sampai ke tempatmu. Bolehkah? Tian Chen bertanya. Itu dia. Huaixu terkejut sejenak dan berkata, tidak masalah,
tapi bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Kami diserang. Tian Chen terbatuk dan berkata, orang-orang dari ras setengah roh menyergap kita di tengah jalan. Setengah roh. Apakah mereka melakukan gerakan lain? Wajah Huaixu berubah dan bertanya, di mana kamu? Saya akan segera pergi untuk mendukungmu. Ini, sudah berakhir. Tian Chen menjawab, saya akan mengemas tangan saya terlebih dahulu dan segera menemui Anda. Beri saya waktu 20 menit. Setelah berbicara, Tian Chen menutup telepon. Huaixu meletakkan telepon dan menatap Fang Yu. Fang Yu duduk di sofa tanpa ekspresi. Dan Huaixu memandang bawahan yang mengirim telepon seluler dan bertanya, mengapa kamu begitu takut ketika menerima panggilan ini? Saat ini, ekspresi bawahannya sudah banyak mereda. Dia menjilat bibirnya dan berkata, ketika saya pertama kali menerima panggilan ini, pihak lain bukanlah Guru Agung Tian Chen. Dia menyuruh saya mencari Anda, dan kemudian saya mendengar suara latar belakang darinya, dan ada banyak kesedihan. Jeritan, dan beberapa suara menakutkan. Kupikir sesuatu yang besar telah terjadi, jadi. Mendengar perkataan bawahan ini, Huaixu menyentuh janggut dagunya, matanya berpikir. Anda mengatakan bahwa ketika panggilan ini pertama kali datang, bukan Tian Chen yang berbicara dengannya. Huaixu bertanya, yah, itu bukan suara Guru Agung Tian Chen. Dan nada suara pihak lain. Rasanya sangat dingin. Jawab bawahan itu. Suara apa yang merupakan suara menakutkan yang kamu bicarakan? Huaixu bertanya lagi. Ini, aku tidak bisa menjelaskannya. Seperti ada yang sedang meninju karung tinju, diiringi teriakan. Kata bawahan itu, ekspresi ngeri muncul lagi di matanya. Baiklah, kamu keluar dulu, bawalah teleponmu bersamaku. Huaixu melambaikan tangannya dan berkata. Bawahan ini meninggalkan ruang resepsi. Huaixu duduk kembali di sofa, memandang Fang Yu, dan bertanya, Saudara Fang. Jeritan yang didengar oleh bawahanmu, jika orang-orang dari Tian Chen berurusan dengan orang-orang setengah roh itu bisa dimaafkan, kata Fang Yu. Kamu bisa memikirkannya seperti ini, menurutku nada kata-kata Tian Chen barusan agak aneh. Huaixu berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak terlalu mengenalnya, tapi saya tidak tahu apakah ada masalah dengan nada suaranya, kata Fang Yu. Saya tidak yakin, kata Huaixu. Kalau begitu jangan terlalu banyak berpikir, bukankah dia masih harus datang? Aku akan mencari tahu sebentar lagi, kata Fang Yu. Setelah setengah jam, Huaixu dan Fang Yu keluar dari aula. Tian Chen, Sang Qing, dengan tim penyihir, turun dari langit dan mendarat di halaman aula. Huaixu tersenyum saat melihat Tian Chen. Dan Tian Chen tertawa dan berjalan mendekat. Huaixu, sudah lama tidak bertemu. Tian Chen berjalan menuju Huaixu dan mengulurkan tangannya. Huaixu juga mengulurkan tangannya dan menjabatnya dengan Tian Chen. Pada saat ini, Fang Yu berada di pinggir lapangan, diam-diam mengamati sekelompok orang di depannya. Tian Chen terlihat normal, dan tidak ada nafas aneh di tubuhnya. Namun, agak tidak terduga dia bisa berjalan untuk berjabat tangan dengan Huaixu dengan begitu tenang. Masuk akal jika kedua orang itu begitu kaku sebelumnya, sekarang harus selalu ada jarak di antara mereka. Fang Yu, Tuan Fang, halo. Tian Chen dan Huaixu selesai berjabat tangan, dan Fang Yu mengulurkan tangan. Fang Yu juga mengulurkan tangannya dan menjabatnya dengan Tian Chen. Sang Qing juga melangkah maju dan membungkuk pada Huaixu dan Fang Yu. Huaixu, aku datang ke sini hari ini terutama untuk meminta maaf. Aku dengan tulus merasa bersalah dan malu atas kejadian itu. Selain itu, pencemaran nama baikmu di masa lalu juga karena aku berhutang mulutku. Tian Chen langsung pergi ke subjek. Hal ini membuat para pencaksilat di sekitar asosiasi pencaksilat sedikit bingung. Bahkan jika mereka belum pernah melihat Tian Chen, mereka telah mendengar tentang temperamen Tian Chen. Hanya pemimpin organisasi sebesar itu, mantan saingannya, yang kini begitu rendah. Apakah ini benar-benar Master Bintang 8 yang legendaris, Tian Chen? Hal-hal sebelumnya sudah berakhir, saya tidak mengambil hati, Anda tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri, kata Huaixu. Saat berbicara, Huaixu menatap mata Tian Chen. Tian Chen tampak berpuas diri dan tersenyum, itu bagus. Hei, orang tua Tian Chen, nomormu salah. Saat ini, Fang Yu di samping berbicara. Tian Chen dan Sang Qing menoleh untuk melihat Fang Yu. Bukankah itu berarti ada 32 penyihir bintang 5? Kenapa hanya tersisa 26?
Fang Yu bertanya. Petik 2 titik titik titik. Aku baru saja menghadapi penyergapan setengah roh, dan 6 penyihir terluka dalam tingkat yang berbeda-beda, jadi aku mengirim mereka kembali ke markas Order of Order untuk dirawat. Jawab Tian Chen. Oh, berapa banyak orang yang dikirim oleh ras setengah roh? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya lagi. 12 orang. Sang Qing, berdiri di belakang Tian Chen, berkata, total ada 12 orang. Untungnya, kami telah waspada, jika tidak seluruh tim akan rusak. Petik 2. Di mana mereka menyergapmu? Fang Yu terus bertanya. Mata Sang Qing bergerak sedikit, dan dia menjawab, dalam perjalanan, kami memasuki lingkaran yang mereka buat, dan kemudian arah kami terganggu, diubah, dan kami pergi ke hutan belantara. Oh, Fang Yu mengangguk dan berkata, kamu datang ke sini hari ini. Waktunya tidak boleh ditentukan di pagi hari. Mereka bisa menyergapmu di tengah jalan, maksudmu. Petik 2. Ya, kami juga menyimpulkan seperti itu. Sang Qing berkata dengan mata basah kuyup, ordo kami juga disusupi oleh ras semi-roh. Mendengar kata-kata ini, wajah Huaixu sedikit berubah. Tapi Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan tidak berkata apa-apa. Jadi, aku akan datang hari ini. Setelah menyerahkan 26 penyihir bintang 5 kepadamu, aku akan segera kembali. Aku harus membersihkan bagian dalam ordo, kata Tian Chen. Belum, Fang Yu berkata tiba-tiba. Wajah Tian Chen sedikit berubah, dan dia menatap Fang Yu. Pada awalnya, kamu belum membayar biaya pengobatan karena menyakiti Zheng Ze, kata Fang Yu. Tian Chen tampak lega dan tersenyum, saya lupa. Di sela-sela kata-katanya gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang dia mengeluarkan cincin perunggu dari pinggangnya dan menyerahkannya langsung kepada Fang Yu. Sambil berkata, saya sudah menyiapkan hadiah permintaan maaf sejak lama, dan saya harap adik laki-laki Zheng Ze bisa tertawa pada itu. Kenapa kamu tidak melihatnya hari ini? Dia terluka dalam serangan terakhir klan Semi-Roh, dan dia belum pulih untuk saat ini. Saya akan menerima kiamat ini atas namanya, kata Fang Yu. Bagus, jawab Tian Chen. Fang Yu menerima cincin itu. Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali ke pemesan. Tian Chen berkata, masalah semi-roh sudah dekat. Setelah saya membersihkan bagian dalam pemesan, saya dapat membantu kapan saja. Jika Anda membutuhkannya, silakan hubungi saya kapan saja. Selain itu, kelompok penyihir ini semuanya berada di atas bintang 5, dan kekuatan tempur langsung mereka sangat kuat. Kamu dapat mengerahkan mereka sesuka hati dan mengembalikannya kepadaku setelah kamu menggunakannya. Saya berterima kasih kepada Anda semua atas nama Asosiasi Budo, kata Huaixu sambil mengepalkan tangannya. Tian Chen tertawa, menoleh dan menatap ke arah Sang Qing. Sang Qing mengepalkan tangan dan memberi hormat kepada Huaixu dan Fang Yu, lalu berbalik dan pergi. Di halaman depan aula sementara, hanya 26 penyihir bintang 5 yang tersisa. Rongsu maju ke depan, mengepalkan tinjunya dan berkata, di Xia Rongsu, Tuan Tian Chen telah menunjuk saya sebagai kapten tim elit ini. Jika Tuan Huaixu memiliki instruksi, dia dapat langsung mendekati saya. Tim saya dan saya pasti akan menjadi bersama-sama. Lakukan dengan keras. Baiklah, kalian istirahat dulu, dan aku akan mencarimu nanti, kata Huaixu. Setelah berbicara, Huaixu melirik Fang Yu. Keduanya kembali ke gedung aula sementara bersama-sama dan datang ke ruang belajar di lantai 5. Di ruang belajar, Huaixu melepaskan kesadaran ilahi, membentuk penghalang kesadaran ilahi untuk memblokir semua invasi eksternal. Dengan cara ini, penelitian telah menjadi ruang rahasia yang sangat aman, dan tidak ada yang dapat mendeteksi situasi di dalam penelitian tersebut. Saudara Fang, menurutku Tian Chen punya masalah besar, kata Huaixu. Yah, aku juga bisa merasakannya, kata Fang Yu. Saat saya melihat Tian Chen terakhir kali, kesan terbesar yang ditinggalkan Tian Chen pada Fang Yu adalah dia penindas dan takut akan kesulitan. Tapi kali ini ketika saya melihat Tian Chen dan menghadapi Huaixu, reaksi Tian Chen tampak agak terlalu tenang. Entah itu permintaan maaf kepada Huaixu, atau meminjamkan lebih dari 20 penyihir, bahkan ketika dia menyebutkan biaya pengobatan, dia tidak mengalami naik turunnya emosi, dia juga tidak melihat sedikit pun keengganan di matanya. Bagi sifat manusia, hal ini jelas tidak normal. Saya disergap oleh setengah roh. Huaixu mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi selama periode ini? Apakah menurutmu Tian Chen dikendalikan oleh klan semi-roh?
Fang Yu bertanya. Huaixu tidak berbicara, tapi wajahnya serius, mengungkapkan pikirannya. Ini mungkin saja, karena orang tua Tianchen tidak bertingkah seperti dulu. Fang Yu berkata, tapi masalahnya tidak besar. Saudara Fang, bagaimana menurutmu? Huaixu segera menatap Fang Yu dan bertanya. Ini sangat sederhana, karena dia mengirim 26 penyihir, maka kita harus mulai dengan para penyihir ini. Fang Yu tersenyum. Maksudmu, selidiki para penyihir ini? Huaixu bertanya. Tidak, mantra yang digunakan oleh orang semi-roh untuk mengendalikan pikiran mereka cukup aneh. Sulit menggunakan mantra eksternal untuk mendeteksi apakah mereka dikendalikan oleh orang lain. Fang Yu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata. Lalu bagaimana kita bisa, tanya Huaixu, mengerutkan kening lebih dalam. Sederhana sekali, anggap saja mereka dikendalikan oleh ras setengah roh. Kalau begitu, ras setengah roh pasti memiliki tujuan mengirimkan kelompok penyihir ini. Fang Yu berkata, 26 penyihir bintang 5, kekuatan ini tidak terlalu kuat untuk dikatakan kuat, dan tidak mampu menahan terlalu banyak angin dan ombak. Tujuan mengirim mereka ke sini kemungkinan besar adalah untuk berkumpul, intelijen. Artinya, pada saat ini, berpura-pura tidak tahu apa-apa dapat menyebarkan banyak informasi yang salah ke telinga ras semi-roh dan menyesatkan mereka. Tentu saja, meskipun kelompok orang ini tidak dikendalikan, tidak ada salahnya melakukan hal tersebut. Huaixu segera memahami maksud Fang Yu. Namun, karena mereka semua mulai bermain ledakan sebelumnya, kita masih harus berhati-hati, mencoba mengisolasi 26 penyihir ini dari orang lain, dan mengirim seseorang yang dapat dipercaya untuk merawat mereka. Fang Yu berkata, cedera Zheng Ze sudah pulih. Bagaimana, kondisi fisik seharusnya hampir pulih, tetapi kekuatan sulit pulih ke masa kejayaan, kata Huaixu. Kalau begitu biarkan dia mengawasi tim penyihir ini. Tidak perlu banyak usaha, kata Fang Yu. Tianchen dan Sangqing tidak kembali ke markas Ordo, tetapi sekali lagi datang ke hutan di luar hutan belantara. Sosok yang bersinar dengan cahaya melayang di udara dalam posisi meditasi. Sangqing dan Tianchen berhenti di depannya dan berlutut bersama. Tuan Jiukong. Sangqing dan Tianchen berkata bersamaan. Jiukong tidak berbicara. Sangqing dan Tianchen berdiri dan berjalan ke samping. Kali ini, Sangqing mengulurkan tangan kanannya dan menepuk dahi Tianchen. Seberkas cahaya melintas di telapak tangannya, dan ekspresi Tianchen segera berubah. Sangqing, aku tidak menyangka kamu akan jatuh seperti ini, kata Tianchen dengan wajah jelek, terkejut dan marah. Dia bisa melihat dan mendengar semua yang terjadi barusan, tapi dia terjebak di dalam dirinya seperti seorang pengamat. Setiap kata yang dia ucapkan, setiap ekspresi yang dia tunjukkan, berada di luar kendalinya. Dia tahu betul bahwa dia telah dikendalikan. Saya tidak bejat, saya Mingwu. Sangqing membuka matanya lebar-lebar, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan berkata, dengan tanganmu, paling banter, apakah kamu akan menjadi Master Bintang 7? Bahkan seperti kamu, bagaimana dengan menjadi Master Bintang 8? Saat kamu bertemu Fang Yu, bukankah kamu baru saja dipukuli? Saat kamu bertemu Tuan Jiukong, kamu tidak bisa mengambil langkah selanjutnya. Mage pada dasarnya lemah, dan akan selalu berada di pihak yang lemah dalam pertarungan, tidak dapat disangkal. Mendengar kata-kata ini, Tianchen tampak jelek dan berkata, jika kamu meremehkan penyihir seperti ini, kamu tidak boleh memilih untuk pergi ke sini. Ini bukan untuk meremehkan, ini hanya pemahaman yang jelas. Sangqing tersenyum dingin dan berkata, saya telah menjadi penyihir selama bertahun-tahun, dan perlahan-lahan saya menyadari pentingnya kekuatan. Lihatlah dunia seni bela diri ibu kota utara, begitu banyak keluarga seni bela diri yang kuat, begitu banyak sekte seni bela diri yang kuat. Ada juga berbagai peringkat yang melihat sekilas ke langit. Di antara berbagai kekuatan, pernahkah kamu mendengar tentang penyihir dalam daftar? Atau keluarga penyihir itu sangat kuat? Bukan, wajah Tianchen menjadi hijau dan tidak berbicara. Ini masalah kekuatan, bisakah kamu menyangkalnya? Penyihir memang memiliki kelebihan, tapi sayangnya, dia jauh lebih rendah dari prajurit dan biksu ortodoks. Sangqing berkata, alasan mengapa penyihir itu masih memiliki status kecil sekarang adalah karena urutannya sudah diatur. Nama, dan reputasi para penyihir yang lebih kuat itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Tianchen mau tidak mau bertanya. Saya ingin menjadi penyihir terkuat di dunia,
sehingga seluruh Yanxia dan bahkan seluruh dunia akan mengenalku dan takut akan keberadaanku. Sang Qing berkata, kamu tidak bisa melakukan ini. Tapi Daokong Sangxian, tapi izinkan saya mencapai kondisi ini. Mendengar jawaban ini dan melihat antusiasme di mata Sang Qing, hati Tian Chen tenggelam ke dasar. Dia mengira Sang Qing juga merupakan orang yang terkendali, tetapi sekarang tampaknya Sang Qing sebagian besar bersifat sukarela. Petik 2. Keberadaan ras semi-roh adalah bitah. Selama itu bitah, cepat atau lambat akan hilang. Tian Chen menatap ke arah Sang Qing dan berkata dengan suara yang dalam, Sang Qing, jika kamu mengendalikan jurang, kamu masih memiliki kesempatan untuk kembali. Jika tidak, kamu akan mengikuti perlombaan setengah roh dan jatuh ke dalam jurang yang tak berujung, dan kamu akan melakukannya jangan pernah berdiri. Mendengar kata-kata ini, Sang Qing mencibir dan berkata, Tian Chen, sudah selama ini, jangan lupa berkhotbah kepadaku. Tian Chen tidak berbicara, izinkan saya mengatakan itu, meskipun rencana Daokong Sangxian tidak berhasil, dan ras setengah roh dimusnahkan, saya bersedia. Sang Qing berkata, setidaknya, saya telah melihat harapan. Dan ikuti tangan Anda, terus lakukan apa yang disebut pemeliharaan ketertiban, itulah jalan buntu yang sebenarnya. Pada titik ini, mata Tian Chen penuh kekecewaan, dan dia berhenti berbicara. Tian Chen, diamlah di tubuhmu sendiri dan saksikan perlombaan semi-roh kita naik ke langit selangkah demi selangkah. Sang Qing mencibir, mengangkat tangan kanannya dan menepuk lembut dahi Tian Chen. Bas, cahaya menyala dengan cepat, dan ekspresi Tian Chen kembali menjadi kusam. Sang Qing membawa Tian Chen dan berjalan ke Jiu Kong lagi. Jiu Kong, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya, dan pupil kuningnya bersinar tajam. Tian Chen dan Sang Qing segera berlutut. Daokong Sangxian baru saja mengirimiku pesan. Kata Jiu Kong, suaranya membosankan dan kental seperti Hong Song. Sang Qing dan Tian Chen berlutut di tanah, tidak bergerak. Soulflow gelombang www.novelringan.com gelombang pasti mati. Jiu Kong melanjutkan, apa? Mendengar berita ini, Sang Qing tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya melebar, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Master Soulflow, bagaimana dia bisa mati? Dengan cara dan kekuatannya yang tidak terduga, siapa yang bisa membunuhnya? Lebih penting lagi, aliran jiwa adalah panduan bagi Sang Qing. Aliran jiwalah yang membawanya ke perlombaan semi-roh. Sekarang, aliran jiwa telah mati. 9. Tuan Jiu Kong. Tangan siapakah tuan aliran jiwa yang mati? Sang Qing bertanya dengan suara gemetar. Fang, Chang, Seng. Jiu Kong mengucapkan kata demi kata. Di sela-sela kata-katanya, tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Fang Yu, itu Fang Yu lagi. Tuan Jiu Kong, apakah Anda mendapat instruksi dari Daokong Sangxian? Sang Qing mengertakkan gigi. Dia, biarkan aku tidak terburu-buru mencari Fang Yu. Jiu Kong berkata, mata kedua dari Toren akan segera terbuka. Fang Yu pasti akan ada di sana, dan dia memintaku untuk melakukannya di sana. Tuan Jiu Kong, pada saat itu, tolong izinkan saya bekerja sama dengan Anda dalam pertarungan. Saya secara pribadi ingin membalas dendam guru aliran jiwa. Sang Qing berkata dengan mata merah. Jiu Kong memandang Sang Qing dengan sikap merendahkan. Dia menyatu dengan Tai Sui Jia, dan dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membunuh Fang Yu tanpa bantuan apapun. Dan kekuatan Sang Qing sebenarnya seperti semut, dan tidak berperan. Namun pada akhirnya, dia tetap melontarkan dua kata, ya. 26 penyihir yang dibawa oleh Tian Chen ditempatkan di kamp militer terpisah. Guru, Tuan Fang, Anda bermaksud membuat saya, Zheng Ze, yang telah pulih dari cederanya, berdiri di depan Fang Yu dan Huaixu dengan keterkejutan di seluruh wajahnya. Ya, lakukan saja apa yang aku katakan, kata Fang Yu. Petik 2. Yah, aku mengerti. Zheng Ze menjawab dengan bingung. Zheng Ze menoleh dan pergi. Fang Yu memanggilnya lagi. Fang Yu mengeluarkan cermin pecah dari ruang penyimpanan cincin halus itu. Pecahan cermin Xuan Luo. Dia menyerahkan pecahan cermin itu ke tangan Zheng Ze dan berkata, jika kamu menghadapi keadaan darurat, kamu dapat menanamkan energi sejati ke dalam cermin ini. Itu dapat menyelamatkan hidupmu. Ini untukmu untuk berjaga-jaga. Jangan sampai hilang, aku akan mendapatkannya kembali nanti. Terima kasih, Tuan Fang. Kata Zheng Ze tersanjung. Setelah Zheng Ze pergi, Fang Yuben juga ingin pergi.
Tapi Huaixu menghentikannya. Xiu Yuan akan membawa putranya menuju pencerahan di sore hari. Saudara Fang, kamu tidak boleh pergi sekarang, agar tidak lari lagi, kata Huaixu. Pukul 14, Villa Hutan tersembunyi. Di dalam paviliun teh, 4 orang sedang duduk mengelilingi meja. Ouyang Xiu Yuan dan Ouyang menjadi Dao, duduk berhadapan dengan Fang Yu dan Huaixu. Melihat Huaixu lagi, Ouyang Chengdao sangat bersemangat. Di saat yang sama, dia juga mengetahui bahwa Fang Yu adalah Fang Chengtian malam itu. Saudara Fang, Huaixu, kita bertiga sudah lama tidak duduk dan mengobrol seperti ini. Kata Ouyang Xiu Yuan dengan emosi di matanya yang penuh kenangan. Memang sudah lama sekali, kata Huaixu. Dulu saat kita bertiga duduk seperti ini, pasti ada berbagai macam daging dan anggur di atas meja, tapi sekarang sudah menjadi cangkir teh. Ouyang Xiu Yuan tertawa. Hehe, kalau mau minum atau makan daging, bisa langsung disajikan. Kata Huaixu sambil tertawa. Lagi pula, alkohol tidak berpengaruh padaku. Apa bedanya meminumnya dengan minum air putih? Ouyang Xiu Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika Huaixu berbicara dengan Ouyang Xiu Yuan, Ouyang Chengdao hanya mendengarkan dengan senyuman di wajahnya. Dia tahu bahwa keduanya adalah senior, dia tidak punya tempat untuk berbicara. Tapi saat ini, dia tiba-tiba teringat pada Fang Yu. Fang Yu biasa menyamarkan identitasnya sebagai Fang Chengtian. Usia penampilannya sesuai dengan identitasnya. Bagaimanapun, dia adalah teman lama Huaixu dan Ouyang Xiu Yuan. Tapi baru saja dia mendengar bahwa penampilan Fang Yu saat ini adalah penampilan aslinya. Tapi ini masih terlalu muda, bukan? Sekalipun mereka menguasai teknik penyamaran tertentu, kebanyakan biksu tidak akan membuat dirinya terlihat begitu muda. Namun, meski ada keraguan di hatinya, Ouyang Chengdao tetap tidak bertanya. Ia tahu bahwa beberapa pertanyaan tidak bisa ditanyakan, terutama saat menghadapi orang yang lebih tua. Huaixu, aku mendengar dari kakak Fang bahwa kamu mengalami sakit kepala karena perlombaan semi roh akhir-akhir ini. Ouyang Xiu Yuan menyesap teh panas dan berkata, saya butuh waktu sehari dan saya segera mengumpulkan informasi. Mendengar kata-kata ini, wajah Huaixu sedikit berubah, dan Fang Yu memandang ke arah Ouyang Xiu Yuan. Ouyang Xiu Yuan melirik ke arah Ouyang Chengdao. Ouyang Chengdao mengeluarkan kertas putih terlipat dari saku bagian dalam jaketnya, membentangkannya di atas meja, dan menyerahkannya kepada Huaixu. Ini adalah daftar 2 kata kunci terkait ras semi-roh dan daokong dalam percakapan para tamu di setiap ruang pribadi di Magnolia Court Clubhouse selama 2 tahun terakhir. Kata Ouyang Chengdao. Fang Yu melihat daftar ini. Tercatat nama orang yang berbicara, keluarga di belakangnya, dan status orang tersebut dalam keluarga, bahkan kalimat asli yang berhubungan dengan 2 kata kunci tersebut, dan orang yang berbicara. Waktu dicatat di sana, ada hampir 100 orang dalam daftar ini, dan seluruh kertas putihnya ditulis dengan padat. Yu Magnolia Court Clubhouse benar-benar ruang pemantauan. Fang Yu menatap Ouyang Xiu Yuan dan berkata, di era sekarang, jika Anda memiliki informasi, Anda memiliki segalanya. Ouyang Xiu Yuan tersenyum dan berkata, meskipun metodenya relatif rendah, kita harus melakukan ini. Butuh banyak waktu untuk menyusun daftar ini, bukan? Fang Yu memandang ke arah Ouyang Chengdao dan bertanya, oh, saya hanya bertanggung jawab mengawasi. Daftar ini disusun oleh beberapa orang kepercayaan saya, dan tidak boleh ada kesalahan. Kata Ouyang Chengdao, oke. Fang Yu menunduk dan melihat daftarnya. He Yong, dari keluarga He di Ibu Kota Utara, sambungan langsung generasi ketiga. Kata aslinya, baru-baru ini, seseorang yang aneh datang kepadaku dan mengatakan bahwa dia berasal dari klan Semi-Roh 2 tahun lalu. Petik 2, Su Jiaohong, dari keluarga Su di Ibu Kota Utara, generasi keempat sambungan langsung. Kata-kata aslinya, pernahkah Anda bertemu orang aneh baru-baru ini? Katakanlah mari kita bergabung dengan klan Semi-Roh atau semacamnya, katakanlah saya bisa melampaui Tian Jiao di keluarga sejak saat itu, 2 tahun lalu. Petik 2 petik 2. Menurut daftar ini, pada dasarnya dapat ditentukan. 2 tahun lalu, klan setengah roh mulai menyusup ke dunia seni bela diri Ibu Kota Utara. Hanya saja cara penyusupan mereka saat itu masih sangat lembut, mereka hanya mengirimkan orang untuk menghubungi anak-anak dari keluarga besar dan membingungkan mereka secara verbal. Jika dilihat dari Timelin, Anda akan menemukan bahwa setahun yang lalu,
isi percakapan orang-orang tersebut bukan lagi orang-orang setengah semangat yang mengajak mereka untuk bergabung. Sejak saat itu, hal ini menunjukkan bahwa setahun yang lalu, banyak anak bangsawan yang benar-benar disusupi oleh ras semi-roh. Hanya saja, isi pembicaraan orang-orang ini semuanya adalah topik yang tidak bergizi, semuanya tentang imbalan yang dijanjikan XX kepada mereka, dan memikirkan masa depan. Orang-orang ini baru saja mengucapkan kata-kata yang berhubungan dengan semi-roh. Pasti banyak orang yang belum mengatakannya, atau belum pernah ke Istana Magnolia. Oleh karena itu, sulit untuk memprediksi berapa banyak anak dari keluarga bangsawan yang setengahnya bersemangat di dunia seni bela diri ibu kota utara. Ras roh menyusup, kata Ouyang Chengdao. Lagi pula, menurut statistik, anak-anak dari keluarga bangsawan yang berbicara ini pada dasarnya berasal dari keluarga seni bela diri kecil dan menengah. Namun, ada satu rekor yang sangat menarik, kata Ouyang Chengdao sambil mengulurkan tangan ke posisi di atas putih kertas. Fang Yu dan Huaixu sama-sama melihat catatan yang ditunjukkan oleh Ouyang Chengdao, ekspresi mereka sedikit berubah. Dalam rekaman ini, nama rekamannya adalah Jiang Dong, dari keluarga Jiang di Beidou, sambungan langsung generasi keempat. Bagian depannya normal semua, yang mengejutkan Huaixu dan Fang Yu adalah kata-kata asli dari belakang. Apa yang perlu ditakutkan? Tahukah Anda bahwa Presiden keluarga Wang juga anggota ras setengah roh? Saya melihatnya dan Jenderal Styx kemarin lusa. Siapa yang dimaksud Presiden keluarga Wang? Dalam benak Fang Yu dan Huaixu, sesosok muncul. Saya telah menyelidiki semua organisasi di seluruh Beidou sebagai ketua, dan hanya ada satu orang yang bermarga Wang. Ouyang Chengdao berhenti, dan berkata dengan nada yang lebih serius, itu adalah ketua Beidou Budo Asosiasi, Wang Wensan. Kalimat ini bersifat kategoris, dan wajah Huaixu berubah drastis. Dia tiba-tiba teringat pada hantu batin di Asosiasi Budo Ibu Kota Utara. Sebagai presiden, Wang Wensan, mengapa dia tidak peduli dengan perilaku aneh para wakil presiden dan beberapa pejabat tinggi? Ada beberapa tindakan yang jelas, seperti pendirian observatorium di 37 tempat. Bagaimana mungkin dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa pada hal seperti itu? Tapi setelah Huaixu keluar dari gunung, dia tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan mengadakan rapat pleno untuk mengumpulkan kelompok tingkat tinggi di gedung aula. Memikirkannya seperti ini, kecurigaan Wang Wensan memang cukup besar. Ekspresi Huaixu juga sangat suram. Beberapa keluarga seni bela diri tingkat menengah dan bawah lainnya disusupi, dan dia merasa itu normal. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Wang Wensan juga merupakan anggota ras setengah roh. Wang Wensan berasal dari keluarga seni bela diri pertama di ibu kota utara, dia adalah keturunan langsung dari keluarga Wang. Dia disusupi, hal-hal yang terlibat di balik gelombang www.novelringan.com gelombang sangatlah rumit. Keluarga Wang, apakah hanya Wang Wensan yang disusupi? Jika dia sendirian, beraninya dia mengkhianati seluruh keluarga. Bahkan garis keturunan langsung keluarga kerajaan telah disusupi. Apakah ada situasi yang sama di 7 keluarga teratas lainnya? Mengejutkan, hal seperti ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah musim panas. Kemunculan ras semi-roh dan praktiknya telah membuat sejarah. Apa yang ingin mereka lakukan? Huaixu merasakan perasaan terdesak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa jika makhluk setengah roh tidak ditangani dengan benar, seluruh ibu kota utara, dan bahkan dunia seni bela diri di musim panas, akan hancur. Mengintip ke langit, hari ini adalah hari ketika daftar tersebut diperbarui setiap setengah bulan. Banyak orang berkumpul di alun-alun. Mereka tidak peduli dengan daftar dewa, dan peringkat di daftar suci jarang berfluktuasi. Oleh karena itu, hampir semua orang dikelilingi oleh prasasti batu daftar langit. Waktu berlalu dengan lambat. Pada pukul 6 sore, prasasti batu Tianbang bersinar terang. Daftarnya akan segera disegarkan. Orang-orang di sekitar prasasti itu segera fokus dan menatap daftar teratas. Setelah cahaya itu bertahan selama 10 detik, cahaya itu perlahan menghilang. Saat ini, peringkat dalam daftar telah mengalami banyak perubahan. Dari bawah ke atas, perubahannya tidak besar. Namun, tampaknya setiap Tianjiao dalam 10 besar telah turun 1 peringkat. Ini berarti, semua orang mengangkat kepala dan melihat daftar teratas, wajah mereka berubah drastis. Ini, nomor 1 di daftar langit, pembunuh naga. Ini adalah nama yang benar-benar asing. Dia menekan Murong Jian, Si Kong Chen, Chu.
Tianbian dan arogansi super lainnya di bawah kakinya. Siapa orang ini? Berita bahwa Longkill naik ke daftar teratas dengan cepat menyapu seluruh ibu kota utara. Nama Longkill sempat menjadi perbincangan hangat. Bagi semua orang, nama ini sangat asing, jelas bukan dari sekte dan keluarga besar. Tapi memang ada keluarga naga di ibu kota utara. Namun keluarga naga ini bukanlah keluarga pencaksilat, melainkan keluarga sekuler. Apalagi dalam keluarga sekuler, ia hanya bisa menduduki peringkat menengah ke bawah. Masuk akal bahwa keluarga seperti itu sama sekali tidak mungkin untuk memupuk pelaku kejahatan tingkat ini. Tapi di seluruh Beidou, hanya ada keluarga yang bermarga Long. Banyak orang memandang keluarga Panjang dengan keraguan. Dalam waktu 1 jam, keluarga Panjang mengeluarkan pernyataan. Pembunuhan naga, orang nomor 1 di daftar langit, tidak ada hubungannya dengan keluarga Panjang kita. Setelah pernyataan keluarga Panjang keluar, menimbulkan keributan. Jika Longji adalah anggota keluarga Panjang, meski juga merupakan hal yang mengejutkan, namun bisa dimaklumi. Dalam sejarah musim panas, memang banyak sekali kekuatan luar biasa dari orang biasa, bahkan orang miskin. Namun kini, keluarga Panjang menyangkal bahwa Longji adalah anggota keluarga mereka. Ini juga berarti pembunuhan naga kemungkinan besar berasal dari daerah lain, atau biksu independen. Seorang pemuda dari daerah lain, di urutan teratas dalam daftar, menekan Tianjiao dari keluarga besar dan sekte di ibu kota utara. Bagi dunia seni bela diri ibu kota utara, ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang membosankan. Fang Yu meninggalkan villa hutan yang tersembunyi dan berjalan pulang perlahan. Di tengah jalan, dia sedang memikirkan sesuatu. Wang Wenshan kemungkinan besar telah disusupi oleh ras semi-roh. Huaixu mengatakan dia akan memverifikasi ini. Adapun Tian Chen, dia hanya bisa menunggu sekarang. Karena ras setengah roh mengirim 26 penyihir bintang 5, itu pasti ada tujuannya. Tetapi mereka tidak melakukan apapun, tidak menunjukkan kaki mereka, dan tidak ada cara untuk mengatasinya untuk saat ini. Melakukan pemeriksaan silang secara langsung pasti akan berdampak kecil, dan akan mengungkapkan informasi bahwa Huaixu sudah mengetahui bahwa Tian Chen berada di bawah kendali. Saat ini, hanya 2 kata yang dapat digunakan untuk menggambarkan keseluruhan masalah ras semi-roh. Pasif, sangat pasif. Ras semi-roh itu seperti bersembunyi di udara, tidak terlihat, tapi jejaknya ada di mana-mana. Saya harus mengatakan bahwa Dao Kong masih memiliki kekuatan. Tentu saja, dia masih belum layak menyandang gelar Sangxian secara keseluruhan, tapi setidaknya dalam hal penyembunyian, dia telah mencapai yang tertinggi. Ketika Fang Yu kembali ke rumah, Tang Xiaorou sedang keluar dari bangku kayu kecil bersama Ye Sengsui dan Zhao Zinan dan duduk di depan bangunan bambu untuk beristirahat dan mengobrol. Sejujurnya, dia tidak ingin ada kekacauan, dia masih sangat bahagia hari ini. Ye Sengsui dan Zhao Zinan adalah orang yang sangat lembut. Mereka bertiga berjalan menyusuri sungai kecil di tepi padang rumput berwarna biru kehijauan selama 2 atau 3 jam. Mereka tidak merasakan kelelahan sedikit pun, bahkan merasa semakin spiritual saat berjalan. Menyegarkan dan menyegarkan. Dulu, dia sudah lama duduk di tanah sambil berguling-guling dan berteriak lelah. Satu-satunya hal yang tidak menyenangkan adalah setelah Fang Yu membawanya pulang, dia menghilang. Sekarang melihat Fang Yu kembali, Tang Xiaorou sedikit marah. Apakah kau akan pergi? Fang Yu bertanya. Ya, Tang Xiaorou memalingkan muka, berpura-pura marah. Oke, Sengsui, kamu bisa mengirimnya keluar, kata Fang Yu. Petik 2. Mengapa kau melakukan ini? Tang Xiaorou tidak bisa lagi berpura-pura, dan segera menoleh dan berkata dengan sedih. Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya, apa pendapatmu tentang aku? Mengapa kamu harus menyimpannya? Misalnya, biarkan aku pergi setelah makan malam, atau duduk lagi, kata Tang Xiaorou. Mau menginap di sini juga bisa. Bayar uangnya, 2.000 sehari. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, ini seharusnya lebih murah daripada hotel besar tempat kamu tinggal. Dan akomodasiku di sini, bagaimana kamu bisa mengenakan biaya untuk itu? Tang Xiaorou bertanya dengan mata indahnya terbuka lebar. Tentu saja ada biayanya. Fang Yu berkata, ini adalah kediaman pribadiku. Sebagai tamu asing, kamu ingin tinggal di sini secara gratis, tidak mungkin. Lalu kenapa mereka tidak menggunakannya? Wajah Tang Xiaorou memerah, dan matanya menyapu Zhao Zinan dan Ye Sengsui yang duduk di samping.
Jika Anda juga datang ke sini untuk membantu mengurusnya, saya dapat mempertimbangkan untuk mengurangi atau membebaskan biaya kamar Anda. Fang Yu berkata, tetapi kamu masih harus membayar, karena menurutku kamu tidak dapat berbuat terlalu banyak. Kamu, jangan meremehkan orang. Tang Xiaorou berkata dengan leher cemberut, saya sangat pandai bekerja sekarang. Saya tinggal di rumah Nandu dan sering memasak sendiri. Petik 2. Baiklah, makanan malam ini terserah Anda. Fang Yu berkata, jika kamu memperlakukan rumahku sebagai tempat yang indah, kamu harus menyerahkan tiketnya. Makan malam ini bahkan adalah tiketmu. Kamu keterlaluan, Fang Yu. Tang Xiaorou mengertakkan gigi karena marah. Ketika Fang Yu sedang berbicara dengan Tang Xiaorou, Ye Sengshui dan Zhao Zinan memperhatikan dalam diam. Ada senyuman tipis di wajah Ye Sengshui, dan sedikit rasa iri muncul di mata Zhao Zinan. Tapi biasanya ketika dia punya kesempatan untuk bergaul dengan Fang Yu sendirian, dia selalu merasa malu dan takut, dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, apalagi bertarung dengan Tang Xiaorou seperti ini. Pada jam 7 malam, aku harus makan sampai makan malam, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu datang ke rumahku lagi. Setelah berbicara, Fang Yu meninggalkan menara bambu dan pergi ke menara lonceng. Kenapa kamu pergi lagi? Tang Xiaorou ingin mengejar ketinggalan. Tapi Ye Sengshui berdiri, menghentikan Tang Xiaorou, dan berkata, Xiaorou, Tuan Fang pasti sibuk, jangan ganggu dia. Jangan khawatir, aku akan membantumu untuk makan malam ini. Ye Sengshui mengedipkan mata ke arah Tang Xiaorou dan tersenyum manis. Senyuman ini membuat Tang Xiaorou merasakan getaran di hatinya. Ye Sengshui sangat cantik dan lembut. Gadis seperti itu, mungkin tipe yang disukai pria. Fang Yu tinggal bersamanya setiap hari. Memikirkan hal ini, Tang Xiaorou merasa masam dan tidak nyaman. Fang Yu datang ke menara lonceng. Mulai siang tadi, dia merasakan nafas aneh yang keluar dari prisma langit. Dia tahu pasti lingkaran sihir di bawah observatorium tertentu yang berfluktuasi. Ketika dia sampai di puncak menara jam, Fang Yu mengamati 37 pemandangan di sekitarnya. Segera, dia menemukan sumber nafas aneh itu. Ini adalah sebuah observatorium yang dibangun di pinggiran ibu kota utara, tidak terlalu jauh dari rumah Fang Yu. Tempat ini, Fang Yu tidak tinggal sedikit pun, langsung mengaktifkan cincin halus, dan langsung berteleportasi ke lokasi observatorium ini. Kemudian, dia perlahan-lahan menyelidiki ke depan sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh susunan di bawah observatorium. Ada hutan kecil di depan. Sebelum mengambil beberapa langkah, Fang Yu merasakan nafas, tidak jauh di depan. Mata Fang Yu bergerak sedikit, menyembunyikan sosok dan nafasnya, mempercepat dan terbang ke depan. Tak lama kemudian, ia melihat mata air jernih di hadapannya. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang sebelum mata air jernih, sesosok tubuh dengan pakaian sederhana bahkan sedikit compang camping berdiri. Ini belum waktunya, 3 hari. Sosok itu bergumam sambil menatap mata air di depannya. Fang Yu melirik sosok ini dan juga melihat Hong Qingquan itu. Mata air jernih ini dikelilingi oleh beberapa bebatuan besar, dan sepertinya tidak terbentuk secara alami. Dilihat dari arah lingkaran sihir di bawah observatorium, mata air jernih ini, kemungkinan besar adalah pintu masuk ke peninggalan kuno kedua. Namun, saya masih tidak bisa merasakan nafas apapun dari mata air yang jernih. Menggabungkan apa yang dikatakan sosok itu, reruntuhan kuno ini akan membutuhkan waktu 3 hari untuk dibuka. Apa identitas sosok tersebut, mengapa ia menemukannya di sini dan memberitahukan waktu tepatnya? Semi-roh. Tidak, bukan itu. Orang-orang dari ras semi-roh semuanya menggunakan makhluk roh sebagai energi inti mereka, dan mereka dapat dengan mudah mendeteksi perbedaan dalam nafas mereka. Aura sosok di depannya ini benar-benar berbeda dari ras setengah roh. Ini seperti, pikiran ini terlintas di benak Fang Yu, dan dia langsung terkejut. Neraka. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar, melihat sosok di depannya, melepaskan kesadaran spiritualnya, dan merasakan dengan hati-hati. Namun pada saat ini, sosok itu sepertinya merasakan sesuatu, tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Fang Yu. Baru sekarang Fang Yu bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajahnya masih sangat muda, penampilannya sangat biasa, dan janggutnya lebat, tetapi matanya menunjukkan keganasan dan ketajaman. Penampilan seperti itu jelas bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh orang seusianya. Siapa?
Pria itu menatap lurus ke lokasi Fang Yu, dan bertanya dengan dingin. Fang Yu berpikir sejenak, menunjukkan sosoknya, dan berjalan keluar melihat Fang Yu muncul. Wajah pria itu menjadi dingin, dan dia bertanya, "Siapa kamu?" "Saya hanya seseorang yang datang ke sini untuk berjalan-jalan." Fang Yu tersenyum. Mendengar jawaban ini, pria itu sedikit menyipitkan matanya dan matanya menjadi dingin dan dingin. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menepuk kepala Fang Yu. Fang Yu bereaksi dengan cepat dan segera mundur dari identitasnya, menghindari telapak tangan ini. Ledakan, namun kekuatan yang dibawa oleh telapak tangan ini menyebabkan deretan pohon di sampingnya roboh seketika. "Kamu terlalu mudah tersinggung, kamu akan membunuhmu tanpa mengucapkan sepatah kata pun," kata Fang Yu. Pria itu menatap Fang Yu, ekspresinya sedikit terkejut. Dapat dengan mudah menghindari telapak tangannya tanpa mengubah wajahnya. Dari 2 poin ini, terlihat bahwa Fang Yu sungguh luar biasa. "Kamu bersembunyi di belakangku, apa tujuannya?" Pria itu bertanya lagi. "Ku bilang, aku baru saja berjalan. Aku punya kebiasaan membicarakan berbagai stamina saat berjalan, jadi aku hanya menggunakan stamina yang tersembunyi." Fang Yu mencibir dengan santai. Wajah pria itu menjadi lebih dingin, matanya seperti pembunuh. Fang Yu mengawasinya diam-diam, matanya sedikit berkedip. Semakin banyak nafas pria itu dikeluarkan, semakin dia bisa merasakan nafas milik iblis penjara. Tampaknya orang ini tidak dapat dipisahkan dari iblis penjara di reruntuhan kuno. Mungkinkah dia mewarisi warisan neraka? Fang Yu ingat ketika dia diindoktrinasi secara paksa oleh iblis penjara, dia dengan paksa melepaskan diri dari pengekangan dan mengganggu warisan. Setelah itu, dia dan Su Lengyun langsung diusir dari Abyss Vault, sebelum mereka sempat menghancurkan peti mati iblis penjara. Selain itu, pria ini jelas mengetahui reruntuhan kuno dengan baik, jika tidak, dia tidak akan datang ke sini. Diperkirakan kemungkinan besar dia memasuki gua Abyss setelah Fang Yu dan mendapatkan warisan iblis penjara. Namun, Fang Yu tidak berniat menanyakan masalah ini. Aneh kalau ada mata air di hutan kecil ini. Fang Yu berpura-pura curiga dan berkata pada dirinya sendiri. Pria pembunuh itu semakin kuat. Namun pada titik tertentu, roh pembunuh itu tiba-tiba menghilang. Fang Yu mengangkat matanya untuk melihat pria di depannya. Memanggil, sosok pria itu melintas, terbang ke udara, dan dengan cepat menghilang di depan mata Fang Yu. Bagaimana situasinya? Fang Yu berdiri diam, sedikit mengernyit. Dia mengira pihak lain akan melakukannya. Saya tidak memikirkannya, tapi tiba-tiba lari. Namun, karena pria ini tahu kapan reruntuhan kuno dimulai, Fang Yu pasti memiliki kemungkinan untuk bertemu dengannya lagi. Mewarisi kekuatan iblis penjara, tidak bisa dianggap sebagai manusia lagi, pikir Fang Yu. Kemudian, Fang Yu mengamati mata air jernih di depannya, lalu berbalik dan pergi. Pada malam hari, lantai pertama bangunan bambu. 4 hidangan dan 1 sup disajikan di meja makan, yang warna, aroma dan rasanya lesat. Fang Yu duduk, memandang Ye Sengshui yang sedang menyajikan makanan, dan bertanya, "Kamu pasti sudah menyiapkan banyak hidangan ini." "Saudari Sue hanya membantuku sepertiga. Aku yang melakukan sisanya," kata Tang Xiaorou. "Sepertiga, maksudnya bantu kamu memotong bumbu dan minyak, lalu kamu bertanggung jawab menggoreng." Fang Yu bertanya. Petik 2. Wajah Tang Xiaorou memerah, dan dia tidak dapat berbicara. Inilah faktanya. Dia hanya bertanggung jawab mengaduk setiap hidangan dengan spatula dan menyajikannya setelah matang. Ye Sengshui membantu melakukan semua hal seperti bumbu. "Saya membantu mencuci sayuran," bisik Zhao Zinan dari samping. "Oh, sepertinya sepertiga pemahamanmu tidak sama dengan pemahamanku." Fang Yu memandang Tang Xiaorou dan berkata dengan sinis. Aku hanya tidak mahir." Tang Xiaorou berkata dengan marah, "Tetapi saya telah melakukan pekerjaan yang bagus dengan hidangan ini. Anda tidak dapat menyangkal ini. Ayo makan, berhenti berteriak." Fang Yu melambaikan tangannya dan memakan kepalanya. Karena Ye Sengshui bertanggung jawab atas bumbunya, rasa masakan ini tidak terlalu bermasalah. Tapi panasnya sedikit lebih buruk. Namun, Fang Yu tidak banyak bicara, asalkan dia kenyang. Setelah makan malam, Tang Xiaorou hendak pergi. "Aku akan kembali besok." Tang Xiaorou berkedip ke arah Ye Sengshui dan Zhao Zinan dan berbisik. Setelah berbicara, dia diam-diam melirik Fang Yu yang sedang minum teh dengan kaki tegak erlang.
Melihat Fang Yu tidak berkata apa-apa, dia berdiri dan berkata, kalau begitu aku pergi. Aku akan mengirimmu keluar, kata Ye Sengshui. Keesokan paginya, sekelompok besar orang berkumpul di Biro Guantian. Setelah mendengar bahwa daftar peringkat teratas diganti, banyak orang tidak mempercayainya, dan datang melihat langit untuk memverifikasinya dengan mata kepala sendiri. Sekarang, sekelompok orang ini melihat nama aneh di daftar teratas. Pembunuhan naga. Seperti rumor yang beredar, 20 besar Tianjiao yang asli telah kehilangan masa jabatannya karena kemunculan pembunuhan naga. Ternyata itu benar. Tidak peduli siapa dia, kamu hanya perlu membayangkan wajah para pimpinan sekte besar itu. Haha, kurasa mereka tidak bisa memikirkannya dalam mimpi mereka. 8 keluarga besar Tianjiao yang telah berjaga belum, tidak banyak bergerak, tapi ternyata menjadi terkenal. Mereka yang belum pernah mendengarnya menekan kebanggaan mereka Songmen Tianjiao. Di antara kerumunan, ada diskusi terus-menerus. Beberapa orang murni ingin tahu, sementara beberapa orang dari sebuah keluarga sangat bercanda dan merasa jijik. Dalam beberapa tahun terakhir, murid-murid mempesona yang dibudidayakan oleh beberapa sekte besar terus menduduki peringkat teratas, menekan Tianjiao dari 8 keluarga besar agar tidak bisa bergerak. Akibatnya, secara samar pola dunia seni bela diri ibu kota utara juga mengalami pembalikan dalam beberapa tahun terakhir. Hak untuk berbicara tentang keluarga seni bela diri mulai menurun, dan hak untuk berbicara tentang sekte seni bela diri meningkat tanpa terlihat. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Keluarga bangsawan tentu saja tidak tahan dengan situasi ini. Mereka menghabiskan banyak sumber daya, fokus membina orang paling berbakat dalam keluarga, dan ingin mendapatkan kembali posisi teratas di peringkat teratas. Namun, hasilnya sangat minim. Bahkan jika sumber daya dikonsumsi sepanjang waktu, sulit bagi keluarga Tianjiao untuk mencapai puncak. Bagaimanapun, sekte seni bela diri di Beidou ini menyerap murid-murid mereka dari seluruh musim panas, dan mereka memiliki banyak pilihan untuk memilih orang-orang muda dengan bakat terbaik. Namun, pilihan dalam keluarga seni bela diri jauh lebih kecil. Mereka hanya dapat memilih di antara anak-anak muda dalam keluarga, dan mereka harus menjadi anak langsung atau langsung. Dengan cara ini, seiring berjalannya waktu, jarak tersebut terbuka. Dalam satu latihan, bakat lebih baik dari apapun. Dalam hal ini, tahap awal budidaya mungkin tidak terlihat jelas, tetapi semakin lama semakin menonjol. Sumber daya sebanyak apapun, upaya sebanyak apapun, tidak dapat memperbaiki kekurangan bakat. Keluarga besar telah menyadari kebenaran ini dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, tujuan mereka telah beralih ke generasi berikutnya, mencoba mengembangkan akar spiritual generasi berikutnya untuk meningkatkan bakat mereka. Awalnya gelombang www.novelringan.com gelombang semua orang mengira bahwa hari-hari ketika Songmen Tianjiao menduduki peringkat teratas akan berlangsung setidaknya 10 tahun. Tapi saya tidak menyangka ada perubahan mendadak tanpa peringatan. Nomor 1 di daftar langit, sebenarnya ditempati oleh seorang pemuda bernama Long Ji. Dia menekan murid-murid dengan talenta terkuat yang ditemukan sekte-sekte besar di musim panas. Ini menunjukkan bahwa bakat Dragon Kill mungkin lebih menakjubkan lagi. Mengapa ada begitu banyak orang? Fang Yu juga mendatangi Jing Tianju, mengerutkan kening saat melihat kerumunan orang di alun-alun. Pagi-pagi sekali, Huaixu menghubunginya dan memintanya pergi ke rumah keluarga Qi pada siang hari. Huaixu tidak menjelaskan secara pasti apa yang harus dilakukan. Fang Yu tidak banyak bertanya, dan langsung meninggalkan rumah. Saat keluar kali ini, dia membawa si Huer bersamanya. Situasi sebenarnya adalah, saat dia keluar, Sky Eater tiba-tiba melompat ke bahunya. Dengan pengalaman sebelumnya, Fang Yu tahu bahwa kemanapun dia melempar Sky Eater pada akhirnya akan terbang kembali ke bahunya. Oleh karena itu, Fang Yu tidak meronta lagi, dan pemakan langit berdiri di atas bahunya dan mengibaskan ekornya, berpura-pura sedang mengajak anjing jalan-jalan. Karena masih pagi, Fang Yu mendengar tentang perubahan kepemilikan daftar peringkat teratas, jadi dia datang ke Biro Jingtian dan ingin melihat kegembiraannya. Akibatnya, saya hanya bisa berdiri di depan pintu gerbang dan tidak bisa lagi masuk ke dalam. Melihat dari kejauhan, Fang Yu masih bisa melihat posisi teratas prasasti batu yang mewakili daftar langit dengan 2 karakter bersinar terukir di atasnya. Pembunuhan naga. Sejujurnya, kesan pertama yang diberikan nama ini pada Fang Yu adalah hal yang sangat dilebih-lebihkan.
Adakah yang benar-benar akan menggunakan nama seperti itu? Mungkinkah nama yang dicatat oleh Tianban adalah nama samaran? Fang Yu berpikir, matanya sedikit bergerak. Setelah berdiri beberapa detik di gerbang Gio Pianju, Fang Yu ingin berbalik dan pergi. Namun ketika dia berbalik, dia melihat sekilas sesosok tubuh. Kostum sederhana dan compang camping, rambut kusut. Itu adalah pria aneh yang kulihat di hutan kecil kemarin. Dia di sini. Mata Fang Yu berkilat keraguan, dan kerumunan itu berjalan ke samping untuk diam-diam mengamati perilaku pria itu. Saya melihat pria itu berjalan menuju gerbang Gioping the Sky, tidak masuk ke dalam, hanya berhenti. Saya orang nomor 1 di daftar langit. Kemudian, dia membuka mulutnya, menggunakan suaranya yang menyebalkan untuk menguatkan, dan mengucapkan kalimat ini. Suara itu terdengar di telinga semua orang yang hadir. Entah itu kerumunan yang mengintip ke langit atau orang-orang yang berkumpul di dekat pintu, mereka semua menoleh untuk melihat lokasi sumber suara. Pria itu tanpa ekspresi, tubuhnya mengeluarkan udara hitam samar. Pada saat yang sama, seluruh orang melayang ke atas. Naik sekitar 50 meter dan berhenti pada posisi di mana semua orang dapat melihat. Semua orang membuka mata dan melihat sosok di atas. Ini pembunuh naga. Pria itu berbicara lagi, dan suaranya yang dingin memenuhi telinga semua orang seperti suara ajaib. Pada saat ini, semua orang akhirnya bereaksi. Pria ini mengatakan dia adalah pembunuh naga. Pembunuhan naga nomor 1. Seluruh Beidou masih berspekulasi tentang identitas orang nomor 1 yang baru dipromosikan, dia benar-benar muncul. Apa yang dia maksud dengan melakukan ini? Apa yang ingin kamu ungkapkan? Semua orang menatap kosong ke sosok di langit. Saya datang ke sini hari ini untuk memberi Anda kesempatan. Long Kie berkata lagi, siapapun di antara kalian yang menganggap saya tidak layak menduduki posisi teratas dalam daftar peringkat teratas dapat melakukan sesuatu terhadap saya. Begitu kalimat ini keluar, semua orang di bawah saling memandang. Apakah pria ini benar-benar pembunuh naga? Apa yang dia maksud dengan mengucapkan kata-kata ini? Kentut, kamu adalah pembunuh naga, dan aku adalah pedang murong. Pada saat ini, seorang pria di bawah berkata dengan lantang, apakah dia sama terkenalnya dengan Anda? Begitu ucapan ini keluar, banyak orang langsung setuju. Sebagian besar yang kuat adalah orang yang rendah hati dan rendah hati, bagaimana bisa peringkat teratas bisa melihat langit dan berteriak di sini? Saya khawatir orang ini gila. Turunlah sekarang kakak, jangan membuat malu di sana, teriak seseorang. Benar, jangan muncul seperti ini jika ingin menjadi pusat perhatian. Kamu akan dihukum jika orang yang memata-matai langit keluar nanti. Seseorang berkata, menghadapi berbagai kata di bawah ini, Long Slaying sedikit mengernyit, niat membunuhnya perlahan meningkat. Dia menderita semua penghinaan dan melarikan diri dari ibu kota utara. Satu-satunya kekuatan pendorong yang mendukungnya untuk hidup adalah menjadi lebih kuat. Dia selalu membayangkan nikmatnya menginjak kesombongan itu setelah dia menjadi kuat. Sekarang dia sudah memiliki kemampuan seperti itu. Oleh karena itu, betapapun tingginya profil dia, dia hanya ingin seluruh dunia seni bela diri ibu kota utara mengetahui siapa dia. Turun sekarang, bodoh. Saat ini, orang-orang di bawah sudah banyak tertawa bercanda. Permusuhan di hati Long Su meledak, dan aura pembunuh yang memancar dari tubuhnya menjadi semakin berat. Tepat ketika dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan tangannya, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Dia, memang nomor 1 di daftar teratas, Long Slay. Bai Konggu muncul di mata semua orang. Melihat Bai Konggu, wajah semua orang di bawah berubah. Bai Konggu, satu-satunya tetua yang melihat sekilas ke langit, sebenarnya adalah kemudi langit. Dia jarang muncul di hari kerja. Namun kali ini, dia muncul dan memastikan identitas pria di langit itu. Pembantaian naga, pria yang mereka anggap sebagai pusat perhatian sebenarnya adalah pembantaian naga nomor 1 di langit. Inilah yang dikatakan Bai Konggu secara pribadi, sama sekali tidak ada kemungkinan kesalahan. Ya Tuhan, dia benar-benar dewa nomor 1 dalam daftar. Wajah kerumunan yang masih mengejek dan mengejek tadi menjadi pucat. Mereka menertawakan peringkat teratas yang sebenarnya. Jika diingat-ingat, akibatnya sangat buruk. Teman-teman kecil, jika kalian ingin saling belajar, harap menjauhi game mengintip. Setelah memverifikasi identitasnya, Bai Konggu berkata perlahan sambil menatap Dragon Kill. Long Jie menatap Bai Konggu, sedikit semangat muncul di matanya. Teman kecil,
jangan membuat terlalu banyak musuh untuk dirimu sendiri. Bai Konggu sepertinya memahami pikiran Long Sly dan berkata, jangan katakan bahwa kamu adalah orang nomor satu di langit, meskipun kamu adalah orang nomor satu di daftar suci. Musuh hanya akan mati. Dalam sejarah, ada banyak preseden seperti itu. Bagus untuk dirimu sendiri. Setelah berbicara, sosok Bai Konggu perlahan menjadi transparan dan menghilang ke udara. Long Ji melayang di udara, mengepalkan tinjunya. Pada saat tertentu, ia memang melahirkan ide untuk melakukan sesuatu yang menentang Bai Konggu. Namun tak lama kemudian, dia merasakan aura yang membuatnya takut. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia melakukan sesuatu pada lelaki tua ini, konsekuensinya pasti di luar dugaannya. Jadi, dia menahan diri. Berdiri di udara, Long Sly mengamati kerumunan di bawah, dan bertanya. Ada keheningan di bawah. Setelah Bai Konggu mengkonfirmasi identitasnya, siapa lagi yang berani mempertanyakan daftar teratas? Long Ji menunduk lagi, tapi tidak menemukan Fang Yu sengaja menyembunyikan nafasnya. Sepa, Long Sly menghempas dan dengan cepat menghilang ke pandangan semua orang. Setelah dia pergi, kerumunan di bawah menghela nafas lega. Di saat yang sama, berita kemunculan Long Sil menyebar dari mulut ke mulut dan dengan cepat menyebar ke seluruh ibu kota utara. Ternyata pria di daftar peringkat teratas ini adalah pria kemarin. Fang Yu berjalan di jalan dan berkata dalam hatinya, namun, orang ini tampaknya tidak memiliki otak yang baik. Atau dia apa adanya, gaya aktingnya benar-benar dilebih-lebihkan dan dilebih-lebihkan. Tidak masuk akal, tapi agak mirip dengan Lin Batian saat itu. Lin Batian saat itu juga menggelar adegan pemameran pusat perhatian di konferensi 100 sekte. Konsekuensinya adalah konferensi 100 sekte terpaksa dihentikan, dan Lin Batian dipukuli habis-habisan oleh tuannya dan didenda selama 5 tahun. Setelah itu, Lin Batian masih pamer, namun banyak menahan diri, hanya berani melakukan hal-hal seperti menganiaya orang suci dari berbagai sekte. Warisan setan neraka, Fang Yu sedikit mengernyit, bergumam pada dirinya sendiri. Wow, pada saat ini, binatang pengunyah langit yang berdiri di bahunya tiba-tiba memanggil. Fang Yu memandang Sky Eater dan bertanya, apakah kamu tahu neraka itu? Wow, Sky Eater memanggil lagi dan mengibaskan ekornya. Seberapa kuat iblis penjara saat itu? Apakah kamu kuat atau kuat? Fang Yu bertanya. Mendengar pertanyaan ini, sudut mulut anjing hitam kecil itu tiba-tiba menyeringai kecil, menunjukkan ekspresi menghina. Ungkapan ini pada dasarnya tidak berbeda dengan manusia. Maksudmu, itu tidak pantas dibandingkan denganmu. Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Wang, Sky Eater mengibaskan ekornya dengan penuh kemenangan. Iblis neraka adalah raja dari klan dewa, kamu adalah anjing hitam kecil yang hanya bisa mengibaskan ekornya, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membenci orang lain? Fang Yu tidak dapat memahami kebanggaan si pemakan langit gelombang www.novelringan.com gelombang menepisnya. Keluar, memanggil. 2 detik kemudian, Sky Eater terbang kembali dan mendarat dengan kuat di bahu Fang Yu. Pada jam 12 siang, Fang Yu datang ke rumah Qi. Begitu saya masuk, saya menemukan banyak orang sudah duduk di aula rumah Qi. Sama seperti pelelangan, platform tinggi dibangun di depan, dan bangku ditempatkan di bawahnya. Apakah ini akan menjadi ceramah? Tuan Fang Yu. Fang Yu berusaha mencari Huaixu, tetapi sebuah suara terkejut datang dari belakang. Berbalik, Qi Ruoxing, yang mengenakan rok panjang, berjalan sambil tersenyum. Tuan Fang Yu, mengapa Anda datang ke sini? Qi Ruoxing bertanya dengan heran. Seseorang memintaku untuk datang, kata Fang Yu. Oh, Qi Ruoxing terkejut. Pertemuan hari ini diadakan oleh perwakilan dari keluarga besar seni bela diri, ditambah beberapa pejabat senior dari asosiasi Budo. Fang Yu jelas bukan termasuk yang ini, siapa yang mengundangnya. Namun, Qi Ruoxing tidak menanyakan keraguannya. Fang Yu ada di sini, dia sangat senang. Dia tidak ada hubungannya dengan dia dalam pertemuan ini. Dia bertanggung jawab menerima tamu, dan itu sangat membosankan. Dengan Fang Yu di sini, dia setidaknya dapat menemukan seseorang untuk diajak bicara. Apa yang akan diadakan di sini? Fang Yu bertanya. Ini adalah pertemuan antara perwakilan keluarga, kata Qi Ruoxing. Pertemuan aristokrat lagi. Fang Yu terkejut. Dia sudah berpartisipasi dalam pertemuan keluarga sebagai Fang Chengtian sebelumnya. Hanya saja topik pembahasan kali ini adalah tentang setengah roh dan Daokong.
Apa isi pertemuannya? Fang Yu bertanya. Sepertinya sedang membahas lokasi rapat persidangan yang diadakan setiap 5 tahun sekali, jawab Qi Ruosheng.